Suming memanfaatkan sang pemimpin suku sebagai pemandu untuk menemukan posisi bala bantuan suku Gunung Hitam. Kemudian, tepat di depan mata mereka, ia membantai pemimpin mereka dengan keji dan memenggal kepalanya. Ia sengaja melebih-lebihkan gerakannya. Dan dengan tatapan asing di bawah bulan purnama, dominasi psikologisnya atas suku Gunung Hitam mencapai puncaknya dalam sekejap. Suming harus melakukannya. Ia sudah sangat kepayahan. Meski mendapat asupan energi dari bulan, ia tetap harus menyisakan kekuatan untuk membunuh Shan Hen. Oleh karena itu, ia harus memperhitungkan cara menyelesaikan misinya dengan sisa stamina yang ada. Dan itulah alasan ia memilih perang saraf. Tindakannya saat menghabisi pria yang wajahnya mirip dengan pemimpin suku tersebut semakin menambah kemisteriusannya. Teror yang menyertai gelar Fallen Berserker membuat keempat anggota bala bantuan suku Gunung Hitam kehilangan nyali untuk bertarung saat Suming menerjang. Mereka semua memilih berbalik dan lari tunggang langgang. Sejujurnya, bahkan tanpa adanya pria yang mirip pemimpin suku itu pun, Suming tetap akan menggunakan taktik yang sama. Menebar ketakutan dengan menyerang mental mereka. Untuk beberapa saat berikutnya, di ruang kosong kecil di tengah hutan itu, suara siulan angin terdengar silih berganti, disusul jeritan keputusasaan sesaat sebelum maut membungkam mereka. Setelah sekian lama, saat keheningan perlahan kembali, Suming berjalan keluar dari hutan sambil menyeret tubuhnya yang lunglai. Beberapa luka baru menghiasi tubuhnya. Salah satu luka akibat sabetan pisau tampak begitu dalam hingga seolah mencapai tulang. Luka itu dan yang lainnya perlahan berhenti berdarah di bawah cahaya rembulan, namun wajah Suming sepucat salju yang memutih di tanah. Di belakangnya, 4 mayat tergeletak kaku, darah mereka mewarnai salju menjadi merah pekat. Mereka telah membayar harga atas invasi suku Gunung Hitam. Sebenarnya, suku Gunung Hitam sudah menyesal karena telah meremehkan perlawanan suku Gunung Gelap dan terlalu mendewakan kekuatan tetua mereka sendiri. Semua bermula sejak mereka memasang perangkap di hutan. Namun karena sudah terlanjur melangkah jauh dan bertarung hingga titik ini, tanpa perintah sang tetua, mereka tidak berani mundur. Mereka hanya bisa terus melakukan satu kesalahan demi kesalahan lainnya. Meski begitu, masih ada beberapa prajurit Gunung Hitam yang tidak tewas, melainkan hanya terluka. Mereka terkesiap oleh kegilaan bertarung suku Gunung Gelap. Maka, mereka tidak melanjutkan pengejaran terhadap suku yang bermigrasi. Namun tidak juga kembali ke suku Gunung Hitam. Mereka memilih berpencar dan bersembunyi di bagian hutan yang lebih dalam. Memikirkan cara agar luka mereka bisa menjadi alasan untuk mundur dari pertempuran. Kegilaan suku Gunung Gelap telah terukir dalam hingga ke tulang-tulang orang ini. Suming berlari menembus hutan, napasnya memburu berat, sembari mencari jejak di tanah. Ia menggunakan keahlian melacak yang ia peroleh secara alami sejak kecil untuk mencari Shan Hen. Ia harus menemukannya untuk menuntut alasan pengkhianatannya demi Nansong, demi seluruh rakyat suku Gunung Gelap, dan demi mereka yang ia tahu telah tewas dalam perangkap. Raungan menggelegar masih bergema di langit. Pertempuran di mana sang tetua mengorbankan sebagian umurnya untuk menahan Bitu dari Gunung Hitam masih berlangsung. Ia melakukan segala daya upaya demi memastikan keselamatan suku. Suming tidak mengeluarkan suara, namun tekad dan keteguhan di matanya tidak berkurang sedikit pun. Sembari mengejar Shan Hen dengan cepat melalui jejak yang ditinggalkan pria itu, Suming melihat banyak jasad yang membeku di sepanjang jalan. Semua mayat ini adalah milik anggota suku yang memilih untuk tinggal di belakang. Kesedihan membuncah di hatinya saat menatap mereka. Namun ia juga merasakan rasa hormat yang mendalam. Ia melewati jasad-jasad sukunya yang telah gugur, hingga akhirnya Suming berhenti saat mencapai bagian hutan yang lebih dalam. Di hadapannya berdiri sebuah pohon besar. Di bawahnya terdengar seorang pria. Tangannya terkulai di sisi tubuh. Di tangan kanannya tergenggam sebuah sun yang terbuat dari tulang. Darah yang menodai instrumen itu telah berubah kecoklatan, bahkan menutupi beberapa lubang nadanya. Suming mendekat dan menatap Liu Di yang telah berpulang. Mayatnya kaku, dan matanya yang kusam menatap ke arah langit. Tak ada yang tahu apa yang ia lihat sebelum maut menjemput. Mungkin ia sedang melakukan apa yang dikisahkan dalam lagu pemakaman suku Gunung Gelap. Bertanya siapa pemilik sepasang mata yang menatapnya dari rona biru langit, dan siapa pemilik bintang yang berkedip di kegelapan malam. Suming perlahan berjongkok sambil menatap Liu Di. Ia memungut sun itu dan menyimpannya di balik jubah.
Ia tak bisa melupakan malam-malam panjang saat ia merasa terganggu oleh rintihan suara Sun yang bergema di tengah suku yang sunyi. Bahkan ada saat-saat di mana ia ingin mendatangi pria ini dan mengeluh. Namun ia selalu berhasil menahan diri. Sekarang, Suming memejamkan mata. Ia sangat ingin mendengar lagu yang dimainkan oleh Sun itu. Namun pemiliknya telah tiada. Suming pergi. Ia melesat pergi, membawa kecepatannya dan benang-benang cahaya bulan yang tak terhitung jumlahnya melayang di belakangnya. Ia terus memburu Shan Hen, mengikuti jejak kaki yang ditinggalkannya. Jejak kaki Shan Hen tampak tak beraturan dan berantakan. Itu adalah pertanda bahwa pria itu tidak hanya terluka parah, tapi hatinya juga sedang kacau balau. Itulah sebabnya saat melarikan diri, ia lupa menutupi jejaknya sendiri. Mungkin ia bahkan tidak menyangka akan ada seseorang yang mengejarnya. Jika tidak demikian, dengan identitasnya sebagai kepala pemburu di suku Gunung Gelap, Shan Hen pasti akan menyamarkan jejaknya, karena keakrabannya dengan hutan setara dengan Suming. Pengejaran terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Malam telah mencapai puncaknya. Bulan purnama menggantung angkuh di langit. Sinarnya begitu terang hingga meredupkan cahaya bintang-bintang di sekitarnya. Saat kabut tebal tampak mustahil menutupi rembulan, Suming tiba di jurang yang diciptakan sang tetua untuk menghambat kemajuan pengejar dari suku Gunung Hitam. Tirai cahaya itu telah hancur dan lama menghilang. Di sana, Suming melihat Wula. Gadis itu terbaring sunyi, wajahnya hampir menampakkan senyum. Suming mendekat dengan langkah ringan dan menatapnya. Ia memandang wajah pucat yang tampak bimbang itu, seolah bisa mendengar kata-kata terakhirnya sebelum ajal menjemput. "Apakah kau mau Su?" Ia berdiri di samping mayat itu cukup lama, sebelum akhirnya mengangkat kaki dan melangkah melewatinya dengan gerakan cepat. Suming terus berjalan hingga tiba di tempat ia membunuh bisu. Jasad bisu sudah tidak ada di sana. Seseorang telah membawanya pergi. Saat Suming berlari melintasi tempat itu, pemandangan yang tertangkap matanya mengingatkannya betapa dahsyatnya pertempuran antar suku tersebut. Ingatan itu terukir dalam di lubuk hatinya. Hingga kemudian, ia tiba di sebuah tempat yang membuat tubuhnya tersentak. Tempat itu masih merupakan bagian dari hutan. Tepat di depannya, ia melihat potongan anggota tubuh dan serpihan daging bergelimpangan di tanah. Hanya helaian rambut putih yang mengingatkannya pada para sesepuh yang ia kenal. Ini adalah tempat di mana para lansia suku memilih untuk tinggal saat suku baru saja lolos dari jebakan. Orang-orang tua ini semuanya telah gugur. Angin sepoi-sepoi bertiup sunyi melintasi daratan, mengangkat salju dan helaian rambut putih yang berserakan di tanah. Mereka telah meminta sesuatu dari sang tetua yang memungkinkan mereka meledakkan diri. Di sisa-sisa saat terakhir, mereka berbincang tentang masa lalu, dan ketika pengejar dari suku Gunung Hitam tiba, mereka tertawa tanpa rasa takut dan berubah menjadi dentuman keras yang menggelegar. Suming membungkuk hormat ke arah genangan darah di depannya. Rakyat biasa yang telah tua ini pantas mendapatkan rasa hormat yang sama besarnya dengan para berserker yang gugur dalam pertempuran. Ia mengangkat kaki dan berjalan sunyi melewati hamparan salju itu. Di tengah jalan, ia menemukan 5 anak panah milik kepala penjaga. Ia memasukkannya ke dalam tabung panah, dan sembari terus mengejar Shan Hen, ia tiba di medan perang di mana korban jiwa paling banyak berjatuhan, tempat di mana pertempuran antar suku mencapai titik paling menghancurkan. Itulah tempat suku Gunung Hitam memasang perangkap mereka. Melihat pemandangan itu, hasrat Suming untuk membunuh Shan Hen semakin membara. Terlalu banyak mayat bergelimpangan, terutama tepat di depan Suming. Puluhan jasad para pemuda yang di masa lalu tak memberi kontribusi apapun bagi suku kini terbaring kaku. Ingatan saat mereka merangsek maju tanpa menoleh ke belakang membuat hati Suming remuk, seolah ia melihat kejadian itu terulang kembali. Ia mengikuti jejak kaki Shan Hen. Jejak ini memberitahu Suming bahwa segala hal yang ia lihat juga dilihat oleh Shan Hen saat melarikan diri. Faktanya, jejak kaki pria itu terbenam lebih dalam di sini, seolah ia sempat tertegun dan berhenti lama. Mungkinkah Shan Hen pergi ke sana? Gumam Suming, raut wajah yang rumit muncul di wajahnya. Shan Hen adalah kepala pemburu di suku sejak Suming masih sangat kecil. Pria itu sebenarnya sama seperti kepala penjaga. Mereka berdua adalah pria dewasa dan berseker kuat yang dihormati oleh para lasu di suku.
Kedua pria itu memiliki kepribadian yang berbeda. Kepala penjaga sangat disukai oleh para lasu. Namun, sikap acuh tak acuh Shan Hen juga membuat mereka merasa terlindungi, meski mereka takut padanya. Mungkin ia memang harus bersikap dingin dan tidak peduli. Sebagai kepala pemburu dan tim pemburu, tugas melindungi suku Gunung Gelap dan menyediakan cukup makanan, membuatnya menghabiskan sebagian besar waktunya di luar suku untuk berburu binatang buas. Tangan Shan Hen telah berlumuran terlalu banyak darah. Ia mungkin sanggup tersenyum, namun senyuman itu hanya akan muncul saat ia bersembunyi di sudut gelap, menyaksikan anggota suku bersorak gembira karena ada cukup makanan dan tak ada yang mati kelaparan. Kebanyakan orang di suku tidak akan pernah bisa melihat senyumnya itu. Mengapa orang seperti ini mengkhianati suku? Suming berjalan melewati lokasi jebakan itu tanpa suara. Ia tak lagi memedulikan jejak kaki di tanah. Ia sudah bisa menebak di mana Shan Hen berada. Begitu melewati lokasi perangkap, Suming berubah menjadi busur merah panjang yang melesat di bawah rembulan. Waktu berlalu. Perlahan di kejauhan, sebuah garis samar muncul di kegelapan malam. Tempat itu dulunya dipenuhi oleh tawa, kegembiraan, dan kebahagiaan. Setiap malam, api unggun akan menyala menerangi area tersebut. Anggota suku akan menari mengelilinginya, dan para lasu akan bermain di malam hari. Tempat itu menyimpan 16 tahun kenangan Suming. Kini, tempat itu sunyi senyap, hancur, runtuh. Itulah suku mereka. Suku Gunung Gelap. Saat Suming mendekat di bawah cahaya bulan, ia melihat seorang pria bersimpuh sambil meratap di tengah salju dan kekacauan di pusat suku. Suara tangisnya terdengar nyaring dan jelas di malam yang sunyi. Penuh dengan duka dan kesedihan. Tangisan itu bergema di lingkungan yang kosong, membuat langkah Suming tertahan. Apakah kesedihan ini nyata? Ia mengepalkan tinjunya dan melangkah mantap ke arah pria itu. Begitu melewati gerbang yang hancur dan hanya berjarak 1000 kaki dari pria yang menangis itu, Suming berhenti. Ia menatap punggung pria itu, mendengarkan isak tangis yang penuh kepedihan, dan menatap rumah lamanya. Hatinya perih bagai ditikam belati. Mengapa? Suming berdiri terpaku di tengah reruntuhan sukunya, menatap pria yang tengah meratap itu. Pertanyaannya menggantung di udara, tak berjawab. Pria itu adalah Shan Hen. Ia bersimpuh di pusat pemukiman dengan wajah yang hancur oleh rasa sakit, keraguan, penyesalan, dan kesedihan yang mendalam. Suming membisu, membiarkan angin dingin menyapu puing-puing di sekitar mereka, menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Setelah sekian lama, Shan Hen berhenti menangis. Ia bangkit perlahan dan menoleh ke arah Suming. Tatapannya merah meradang, penuh kelelahan. Mata yang dulu begitu akrab, kini terasa seperti milik orang asing. Dialah pengkhianat suku Gunung Gelap. Jika bukan karena dia, jumlah nyawa yang melayang takkan sedahsyat ini. Kau memberitahu suku Gunung Hitam rute migrasi kita, ucap Suming sembari melangkah maju dengan wajah duka. Saat aku kembali, kalian semua sedang menghabisi pengintai musuh. Kalian berpencar, tak ada yang menyadari kemana kau pergi. Kau tidak membunuh mereka, kau justru membocorkan posisi kami. Shan Hen pucat pasi. Ia tertawa getir dan terhuyung mundur, seolah tak sanggup memikul beban tuduhan itu. Banyak anggota suku kita tewas dalam perangkap itu. Setelah itu, kau bersabar hingga momen krusial tiba. Saat hanya ada Lei Chen, kakek Nansong, kau dan aku. Kau melukai kakek Nansong dengan keji, membalikkan keadaan. Apakah kau benar-benar ingin melihat suku Gunung Hitam membantai rakyat kita? Tuntut Suming dengan suara serak. Kepedihan di wajah Shan Hen kian pekat. Ia terus mundur. Ada dua hal yang tidak kupahami. Pertama, mengapa kau mengkhianati suku? Kedua, mengapa kau membiarkan Beling dan ayahnya pergi? Apa karena kau tidak yakin bisa menjatuhkan mereka, atau karena nuranimu mendadak bergejolak? Dengan satu gerakan kilat, Suming memangkas jarak hingga tersisa 200 kaki. Katakan padaku mengapa? Cukup! Jangan katakan lagi! Teriak Shan Hen kalap. Kesedihan dan amarahnya meledak. Ia menatap Suming dengan mata basah. Tidak ada alasan, tidak ada. Air mata mengalir di pipi Shan Hen. Ia mengangkat tangan kanan dan seketika cahaya merah darah memancar, mengitari lengannya saat ia menunjuk ke arah Suming. Aku tak peduli kau Suming atau Mo Su. Pergilah, aku belum boleh mati. Beri aku 10 tahun lagi,
Setelah itu aku akan mengakhiri hidupku sendiri di sini. Jika kau terus menggangguku, jangan salahkan aku jika aku tak lagi memandangmu sebagai sesama anggota suku. Keacuhan Shan Hen sirna, berganti rupa bagi binatang buas yang terpojok. Ia bersiap melesat pergi. Jika kau sanggup mengkhianati suku, jangan bicara soal belas kasihan sesama anggota suku kepadaku. Saat kau melukai kakek Nansong, apakah kau berpikir bagaimana nasib kami jika para pengejar itu menangkap mereka? Suming menggertakkan gigi. Dengan sisik darah di tangannya, ia menerjang. Suming menjelma menjadi lengkungan merah panjang, dengan ribuan benang cahaya bulan menari di punggungnya. Dentuman keras pecah di tengah pemukiman yang dulu indah itu. Shan Hen meraung, sebilah pedang merah darah termaterialisasi di tangannya, beradu dengan tombak Suming hingga menciptakan gelombang angin yang dahsyat. Debu darah gelap. Shan Hen mundur beberapa tindak. Ia memuntahkan darah. Wajahnya kian kusam. Darah itu berubah menjadi kabut merah pekat di udara, menerjang Suming bagai ribuan anak panah tajam yang siap menembus raga. Namun, di bawah naungan purnama, mata Suming berkilat dahsyat. Benang-benang rembulan di punggungnya menggulung ke depan, membentuk perisai cahaya yang menghalau kabut darah tersebut. Benturan hebat terjadi. Benang rembulan retak, namun kabut darah itu pun buyar tersapu angin. Shan Hen terhuyung mundur puluhan kaki dengan darah merembes dari mulutnya. Ia berbalik dan lari, tak berniat bertarung, melainkan ingin segera pergi. Namun Suming tak membiarkannya. Saat jarak kian dekat, Shan Hen berbalik dengan kilat membunuh di matanya. Suming, kau yang memaksaku. Shan Hen meraung. Di wajahnya muncul tanda berserker berbentuk pedang. Ruang di belakangnya terpelintir, dan sebilah pedang merah raksasa menebas jatuh menuju kepala Suming dengan niat membunuh yang mengerikan. Inilah jurus terkuat sang kepala pemburu. Mata Suming berkilat, api seolah menyulut pupilnya. Di bawah bulan purnama, kekuatan api dalam dirinya membara jauh lebih hebat. Ia tak berteriak, melainkan mengangkat tangan kanan dan menghantamkan telapak tangannya pada pedang raksasa itu. Seketika, api meledak menyelimuti tubuhnya, mengubah Suming menjadi raksasa api yang mengerikan. Raksasa itu seolah menghisap seluruh cahaya bulan di sekitarnya hingga suasana menjadi lebih gelap. Api! Raksasa api itu menghantamkan kepalanya ke pedang darah saat telapak tangan Suming mendorong maju. Lautan api melahap pedang tersebut hingga keduanya hancur berkeping-keping. Shan Hen terbelalak tak percaya. Tubuhnya yang sudah terluka parah terpental, memuntahkan darah berkali-kali di udara. Darah Suming menetes ke salju, seketika mencairkannya seolah terbakar. Melihat Shan Hen hendak lari lagi, ia melempar sisik darah dengan ganas. Tombak itu menjelma menjadi elang darah raksasa yang menancap di depan Shan Hen, menciptakan dinding salju yang menghalanginya. Di saat yang sama, Suming memungut pisau batu milik warga yang tertinggal, merangsek maju, dan menghujamkannya. Aku tidak boleh mati, geram Shan Hen. Jari-jarinya berpendar merah, berubah menjadi bilah tajam. Keduanya saling menikam di waktu yang hampir bersamaan. Beri aku 10 tahun. Hanya 10 tahun. Raung Shan Hen terengah-engah. Saat aku kecil, kau adalah orang dewasa yang kuhormati. Aku tahu kau bersikap dingin demi melindungi suku. Aku membiarkanmu menikamku sebagai balas budi atas perlindunganmu di masa lalu. Bisik Suming di telinga Shan Hen sembari mencabut pisau batunya dan menikam lagi. Tapi aku takkan memaafkanmu. Rakyat kita yang tewas karena pengkhianatanmu juga takkan memaafkanmu. Darah mengalir dari mulut Suming. Ia menghujamkan pisau itu berkali-kali dengan duka yang menyesakan. Ini untuk para sesepuh yang gugur. Ini untuk mereka yang mati demi pemimpin suku. Ini untuk Wula, ini untuk Liu Di. Air mata Suming tumpah saat ia terus menikam dalam kepedihan. Tubuh Shan Hen gemetar hebat dalam dekapan Suming, darah terus mengucur dari mulutnya. Ia pun menangis dalam perih dan duka. Ini untuk kakek Nansong. Suming menatap reruntuhan sukunya. Ia menopang tubuh Shan Hen agar tidak jatuh. Terus mendorongnya mundur sembari terus menikam hingga punggung sang pemburu menghantam pagar kayu besar yang mengelilingi suku. Ini dari tetua. Dan ini dariku, bisik Suming lirih, menghujamkan pisau batu itu dalam-dalam ke jantung Shan Hen. Kepala pemburu itu terkulai di bahu Suming, tubuhnya kejang-kejang sebelum cahaya di matanya perlahan meredup. Keheningan menyelimuti mereka.
Di tengah suku yang hancur, mereka tampak seperti dua orang yang sedang berpelukan erat. Su Ming memejamkan mata. Setelah beberapa saat, ia mundur perlahan. Jasad Shan Hen terjatuh ke samping. Matanya kusam, tak lagi bisa melihat. Dengan sisa tenaga yang memudar, tangan kanannya yang gemetar merogoh jubahnya dan mengeluarkan sepotong kecil tulang. Itu adalah tulang mumil, tampak seperti tulang kaki bayi. Sembari mendekap tulang itu, air mata terakhir jatuh dari mata kosong Shan Hen. Napasnya terhenti, dan nyawanya pun melayang pergi. Su Ming berdiri terpaku, menatap Shan Hen yang telah roboh di hadapannya. Perasaannya campur aduk terhadap sang pengkhianat suku Gunung Gelap. Kematian pria itu tidak membawa kepuasan. Justru hanya menambah beban berat di pundaknya. Jika bukan karena orang ini melakukan kejahatan yang pantas dihukum mati, siapa yang tega membunuh anggota sukunya sendiri? Jika bukan karena orang ini menyebabkan begitu banyak kematian, siapa yang ingin membantai berserker kuat yang telah ia kagumi sejak kecil? Su Ming menatap mata Shan Hen yang masih terbuka. Mata kusam itu seolah menatap ke tempat yang tidak bisa dilihat Su Ming, dan ia bertanya-tanya apa yang dipikirkan sang pemburu sebelum ajalnya. Potongan kecil tulang bayi itu kini bernoda darah Shan Hen. Ia mendekapnya erat, seolah itu adalah keterikatan terdalamnya sebelum maut menjemput. Su Ming tidak tahu mengapa Shan Hen mengkhianati suku. Tak ada jawaban. Ia melangkah maju dan berjongkok. Sambil menatap jasad itu, ia teringat kebaikan dan tawa di mata pria ini saat para lasu bersorak ketika ia membawakan taring binatang buas untuk mereka. Su Ming mengangkat tangan kanannya, mengusap kelopak mata Shan Hen dengan lembut untuk menutupnya, seolah takut mengganggu ketenangan arwah sang kepala pemburu. Ia menghela napas panjang, baru saja hendak bangkit ketika matanya tertuju pada tulang kaki bayi di tangan Shan Hen. Apakah karena benda ini? Ia memungutnya dalam diam, tidak memeriksa lebih lanjut, dan hanya menyimpannya di balik jubah. Sambil berdiri tegak, ia menatap sukunya yang kini terasa asing. Malam telah melewati puncaknya, namun cahaya tetap terang benderang karena bulan purnama masih menggantung di langit. Cahaya perak itu berhamburan ke bumi, bercermin pada salju di tanah, membuat langit dan bumi tidak terlalu gelap dan memberinya jarak pandang yang cukup. Ia baru saja hendak pergi ketika sebuah kehangatan samar muncul dari dadanya. Ia menunduk dan mengeluarkan sebuah benda. Itu juga sebuah tulang, namun itu adalah tulang binatang pemberian pemimpin suku saat mereka berpisah. Jika benda ini memerah, artinya suku Gunung Gelap telah benar-benar aman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum muncul di wajah Su Ming. Tulang di tangannya memancarkan cahaya merah dan kehangatan yang lembut. Suku sudah aman. Ia menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, sebuah dentuman menggelegar dahsyat terdengar dari gunung api hitam, yang terletak di Gunung Gelap, jauh dari pemukiman. Su Ming mendongak seketika dan melihat puncak gunung api hitam meletus saat suara dentuman itu terjadi. Bebatuan di puncak gunung hancur dan suaranya bergema ke segala penjuru. Melalui celah di puncak gunung yang runtuh, Su Ming melihat sang tetua sedang bertarung melawan Bitu di angkasa. Sang tetua tampak mundur, dan ia juga terlihat terluka parah. Kabut merah yang memenuhi langit bergulung-gulung mengejar tetua, dan bentuk samar sayap bulan terbentuk di dalam kabut itu. Ada seseorang yang berdiri di atas sayap bulan tersebut. Pertempuran ini telah berlangsung sangat lama. Tetua suku Gunung Hitam awalnya mengira dengan kekuatannya di ranah kebangkitan, ia bisa mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Namun ia tidak menyangka bahwa hingga saat ini, Mo Sang masih mampu bertahan melawannya. Lebih penting lagi, dari apa yang bisa ia rasakan, Mo Sang mungkin belum mencapai ranah kebangkitan. Tetapi ia memiliki banyak seni berserker, yang sebagian besar belum pernah ia lihat sebelumnya. Kehebatan seni berserker itu bahkan bisa menandingi kekuatan kebangkitan. Jika ia tidak menguasai seni Fallen Berserker dan terus-menerus menyerap vitalitas bumi saat bertarung, pertempuran ini akan menjadi sangat sulit. Saat Mo Sang terpental keluar dari kabut merah, Bitu menerjang dari sayap bulan ke arahnya. Ia tidak lagi berani menggunakan sayap bulan yang terbentuk dari tanda berserkernya. Bagaimanapun, ia pernah kehilangan kendali atas kekuatan itu sekali. Dan kejadian itu tidak hanya meninggalkan kesan mendalam, tapi juga benih ketakutan di hatinya.
Ia tidak tahu mengapa, tetapi darah berseker di tubuhnya terasa gelisah, seolah-olah ia akan kehilangan kendali atasnya. Namun bukan itu poin utamanya. Yang paling menakutkan bagi Bitu adalah hasrat yang terus tumbuh di dalam dirinya. Hasrat ini bukan berasal dari pikirannya, melainkan dari darah yang mengalir di pembuluh darahnya. Seolah-olah darah itu mencoba menuntunnya ke suatu arah di daratan ini untuk menyembah sesuatu. Jika ia tidak menekan dorongan itu dengan paksa menggunakan kekuatan kultivasinya, pertempuran ini tidak akan bertahan sampai titik ini. Suming berdiri di tengah pemukiman. Begitu melihat pemandangan di langit, ia berlari tanpa suara menuju gunung gelap. Ia tidak bisa terbang, jadi mustahil baginya untuk ikut campur dalam pertempuran udara. Namun, ia bisa pergi ke gunung gelap dan berdiri di puncaknya. Puncaknya adalah tempat terdekat dengan langit. Hanya dengan berada di sana, ia bisa membantu sang tetua. Saat Suming terus berlari menuju puncak, cahaya aneh berkilat di matanya. Benang rembulan yang tak terhitung jumlahnya melayang di belakangnya, tampak seperti cahaya bulan yang mengalami pemadatan. Suku sudah aman sekarang. Aku tidak perlu lagi mengkhawatirkan yang lain. Dengan kekuatanku, aku seharusnya tidak bisa ikut campur dalam pertarungan antar tetua. Dan jika aku pergi ke sana, itu hanya akan membuat tetua khawatir dan mengalihkan perhatiannya. Ekspresi Suming tenang. Ia tidak lagi gegabah seperti dulu. Meski cemas, ia kini bisa menilai situasi dengan kepala dingin. Jika kejadian di mana aku mengendalikan sayap bulan itu tidak pernah terjadi, aku tidak akan pergi. Tapi sekarang, aku mungkin benar-benar bisa membantu tetua. Ia berubah menjadi lengkungan merah panjang dan melesat ke dalam hutan, membawa serta benang-benang rembulan. Aku akan pergi ke tempat terdekat dengan langit, terdekat dengan bulan purnama, dan melakukan pembakaran darah. Cahaya merah itu menerjang hutan dengan kecepatan luar biasa. Pikiran itu tidak muncul begitu saja. Ia sudah memikirkan ide itu sejak pertama kali melihat sayap bulan yang terbentuk dari kabut merah di belakang Bitu. Faktanya, ia sudah memiliki firasat samar saat melihat tanda berseker berbentuk sayap bulan di kening Bitu. Sejak insiden di mana ia menggunakan tekadnya untuk mengendalikan sayap bulan, ide itu bukan lagi sekadar firasat, melainkan rencana yang matang. Ada banyak sayap bulan di 5 puncak gunung gelap. Saat aku melakukan pembakaran darah sebelumnya, aku merasakan para sayap bulan itu gelisah. Jika dugaanku benar, jika aku melakukan pembakaran darah di gunung gelap saat bulan purnama, aku bisa membuat mereka semakin bergejolak, yang juga akan memengaruhi Bitu yang jelas-jelas mempraktikkan seni berserker api. Setelah trauma berhari-hari yang dialami sukunya, Suming belajar untuk tidak gegabah dan bagaimana menjadi tenang serta sunyi. Ia tidak memilih pergi ke gunung api hitam, melainkan menuju gunung naga gelap. Lengkungan merah itu meninggalkan jejak panjang menembus hutan. Dari kejauhan, itu tampak seperti pita merah yang takkan putus bagaimanapun ia bergerak. Waktu berlalu. Segera, lengkungan merah itu berkelok menembus hutan, dan Suming mendekati salah satu dari 5 puncak gunung gelap, Gunung Naga Gelap. Ia tidak ingat sudah berapa kali ia mendaki gunung ini. Bisa dikatakan ia mengenal setiap sudut tempat ini. Begitu mendekat, lengkungan merah itu meliuk-liuk ke atas, dan dengan beberapa lompatan, Suming mendaki gunung tanpa henti, menyerbu ke arah puncak hanya dalam beberapa tarikan napas. Ia berlari dengan kecepatan penuh di balik gunung, sehingga Bitu dan Mousang, yang sedang bertarung di angkasa, tidak menyadari tindakannya di Gunung Naga Gelap, meskipun letaknya tidak terlalu jauh. Selain itu, mereka berada dalam kondisi di mana mereka tidak bisa membagi perhatian sedikit pun ke tempat lain. Namun karena alasan tertentu, kecemasan dan ketakutan tiba-tiba muncul di dalam diri Bitu. Gejolak dalam darah berserkernya menjadi jauh lebih kuat secara mendadak, seolah-olah darahnya mendidih di dalam tubuh. Hal itu membuatnya takut, dan ia cepat-cepat mundur, menggunakan kekuatannya untuk menekan perasaan itu secara paksa. Ekspresinya berubah menjadi penuh kecemasan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ia terkejut namun tidak punya waktu untuk memikirkannya. Mousang menggunakan kesempatan itu untuk mendekatinya, dan mereka kembali terlibat dalam pertarungan. Mousang sudah hampir kehabisan tenaga dan sangat kelelahan, namun ia sudah bertarung sampai pada tahap di mana ia tidak bisa pergi meski ia menginginkannya.
Jingnan pun belum tiba, yang membuat kekhawatiran dan rasa bahaya muncul di dalam dirinya. Pada saat itu, Suming tengah bergegas mendaki gunung naga gelap menuju puncak. Saat melewati celah-celah gunung, ia bisa merasakan sayap bulan yang gelisah jauh di kedalaman. Dugaanku pasti benar. Cahaya berkilat di mata Suming. Ia terus mendaki. Dan tak lama kemudian, ia berdiri di puncak gunung naga gelap. Angin bersiul kencang, mengangkat rambutnya, dan membuat baju kulit binatangnya yang robek berkibar. Namun ia berdiri tegak dan menatap ke arah langit, ke arah kabut merah di gunung api hitam yang menutupi angkasa. Dan pada dua sosok yang beradu, lalu berpisah dengan cepat di dalam kabut, sembari raungan ular piton raksasa menggelegar di sekitarnya. Ada juga tekanan yang muncul saat Tetua dan Bitu mengeluarkan seni berseker mereka, yang menyebabkan perubahan pada lingkungan sekitar. Suming menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila. Ia mendongak dengan gerakan cepat dan menatap bulan yang cemerlang di langit. Bulan itu bulat sempurna, dan cahayanya sangat terang. Sinar itu jatuh ke mata Suming, dan ia merasa seolah-olah darahnya akan terbakar kapan saja. Tetua, Suming akan menemanimu. Bayangan bulan merah darah di mata Suming menjadi semakin jelas. Saat darah di tubuhnya mulai mendidih dan sensasi terbakar memenuhi seluruh dirinya, ia mengangkat tangan kanannya dan menggigit ujung jarinya sebelum menempelkannya ke mata kirinya. Pembakaran darah keempat. Saat darah di ujung jarinya menyentuh mata kirinya, gunung naga gelap seolah tersentak di bawah tubuhnya. Bahkan, di saat gunung naga gelap berguncang, gunung gelap dengan seluruh 5 puncaknya mulai gemetar hebat. Di saat yang sama, semua sayap bulan di dalam 5 puncak itu memekik dan melolong kegirangan. Mereka ingin menyerbu keluar dari pohon merah darah yang mengurung mereka. Mereka dengan gila mencakar dan merobek pohon besar itu dengan mata merah sembari meraung dengan kegembiraan yang luar biasa. Mereka ingin segera menyerbu keluar dan menyembah raja mereka. Pada saat itu, Bitu tiba-tiba gemetar saat bertarung melawan Mousang di dalam kabut merah. Ia cepat-cepat mundur. Rasa cemas dan panik muncul di wajahnya. Ia kehilangan kendali atas darah berserker di tubuhnya, dan darahnya seolah menghantam seluruh tubuhnya. Ada dorongan kuat yang tumbuh di dalam dirinya dan membuatnya tak mampu melawan. Untuk berlutut dan menyembah ke arah gunung naga gelap. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bitu tampak mengenaskan. Darah mengalir dari sudut mulutnya saat ia menekan hasrat yang mengerikan itu. Di saat yang sama, ia melihat sosok seorang pemuda yang tampak rapuh sedang duduk di puncak gunung naga gelap. Kilatan niat membunuh yang mengerikan memancar dari mata Bitu. Hanya dengan sekali lirik, ia tahu bahwa sumber kengeriannya berasal dari sosok yang duduk di puncak gunung naga gelap itu. Ia baru saja hendak menerjang saat sang tetua menyadari gelagat aneh Bitu dan melihat Suming di sana. Tetua menyipitkan mata, melangkah maju dengan sigap, dan menghadang jalan Bitu. Sekali lagi, Mousang memaksa tubuhnya yang letih untuk menahan gempuran Bitu. Raungan murka Bitu memecah keheningan langit, kabut tebal di belakangnya menggumpal cepat, mewujud menjadi sayap bulan raksasa yang seolah mampu menutupi angkasa saat membentangkan sayapnya. Sayap bulan itu menatap ke arah Suming dengan gejolak hebat di wajahnya. Seolah ada dua kehendak yang saling bertarung di dalam raganya. Satu berasal dari perintah Bitu, dan yang lainnya berasal dari arwah leluhur suku berseker api, yang membisikinya untuk bersimpuh menyembah pemuda yang tengah melakukan pembakaran darah itu. Suming menatap bulan. Di matanya, bulan telah sepenuhnya memerah. Ia bergidik. Mencoba memicu pembakaran darah dengan telunjuk kanannya terasa sama beratnya seperti sebelumnya. Para leluhur kuno suku berseker api. Aku Suming telah mempelajari seni berseker api, dan kini aku melakukan pembakaran darahku di atas gunung gelap. Membangkitkan kembali seni berseker api. Jika jiwa kalian ada di sini, mengapa kalian tidak membantuku? Tatapannya teguh. Sembari bergumam, ia menyapukan telunjuk kanannya ke mata. Dan saat rasa sakit yang menyayat muncul di mata kirinya, api yang seolah mampu membakar langit meledak keluar. Suming berhasil menyelesaikan pembakaran mata kirinya. Seketika, seluruh 5 puncak gunung gelap berguncang hebat. Getarannya jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Bebatuan besar berjatuhan dari tebing. Seolah-olah ada pergolakan di jantung gunung,
Bagaikan raksasa di bawah sana yang meronta ingin bangkit berdiri, Bitu menjerit pilu. Darah mengucur dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Ia terpental mundur dengan mata merah meradang yang memancarkan bayangan bulan di pupilnya. Penampilannya sungguh mengenaskan. Rambut berantakan dan tubuh bersimbah darah. Mo Sang melihat kesempatan ini dan segera mengejarnya tanpa ampun. Di saat yang sama, sayap bulan raksasa di langit meraung kesakitan, terombang-ambing oleh dua kehendak yang bertarung di dalamnya. Bunuh dia! Sayap bulan yang terbentuk dari darah berserkerku, bunuh dia! Teriak Bitu dengan suara parau. Ia menghantam dadanya sendiri. Tanda sayap bulan di keningnya memancarkan cahaya menyilaukan, memaksa kehendak liar di dalam monster itu tunduk. Tatapan membunuh Bitu kini terpantul di mata sayap bulan itu. Ia mengepakkan sayapnya dan menukik tajam ke arah Su Ming. Bitu merentangkan tangan sembari mundur, dan seketika gumpalan udara putih muncul dari tanah, meresap ke tubuhnya untuk memulihkan luka dengan cepat. Ia kembali menghadapi Mo Sang, dentuman keras terus bergema. Meski wajahnya pucat pasi, Mo Sang menggertakkan gigi dan terus melawan. Sayap bulan raksasa itu mendekati gunung naga gelap bagaikan awan hitam yang tak berujung. Pekikannya menciptakan badai dahsyat yang seolah ingin mencabut gunung naga gelap hingga ke akarnya. Namun, tepat saat monster itu mendekat, Su Ming berdiri tegak. Dengan bayangan bulan merah di matanya, ia menatap monster itu. "Enyahlah!" Suaranya tenang namun berwibawa. Ia memindahkan jarinya dari mata kiri ke mata kanan, menatap dingin ke arah monster sebesar puncak gunung itu. Dibandingkan sayap bulan yang masif, tubuh Su Ming tampak mungil dan rapuh. Namun, begitu perintahnya bergema, tubuh raksasa itu gemetar hebat. Ia terhenti mendadak di jarak 100 kaki. Tatapan membunuhnya berubah menjadi konflik batin dan kepedihan. Pemandangan ini membuat Mo Sang terperangah tak percaya, dan membuat Bitu terguncang hebat. Seolah-olah Bitu adalah monster itu sendiri. Ia merasakan kekuatan tak kasat mata dari pemuda di puncak gunung itu sanggup menggetarkan langit dan bumi. Bitu meraung, memukul mundur Mo Sang, lalu menggigit lidahnya sendiri. Sambil memuntahkan darah, ia mencengkeram keningnya dan merobek paksa tanda sayap bulan dari kulitnya. Daging yang terkoyak itu dibalut darahnya sendiri dan mulai terbakar, melepaskan kabut merah yang masif. Seketika, sayap bulan yang tadinya terhenti di depan Su Ming terbakar hebat, menjelma menjadi lautan api. Tak ada lagi keraguan di matanya. Monster itu menerjang Su Ming dengan api yang membara, berniat menelannya bulat-bulat. Su Ming tetap tenang. Tepat saat monster itu menerkam, ia menyapukan telunjuknya ke mata kanan. Langit seketika berubah, awan dan angin tergulung mundur, dan guruh menggelegar dari jantung gunung naga gelap. Inilah pembakaran darah keempat. Namun kali ini, jumlah pembuluh darah di tubuh Su Ming tidak bertambah. Alih-alih, seiring dengan guncangan hebat di bawah kakinya, bulan di langit tidak lagi hanya terlihat merah di mata Su Ming, bulan itu benar-benar berubah menjadi merah di mata semua orang. Malam rembulan merah darah. Di seluruh hutan luas di sekitar Gunung Gelap, para pejuang suku Gunung Hitam yang bersembunyi menjerit ketakutan melihat fenomena ini. Di pemukiman mereka pun, sisa-sisa anggota suku gemetar dan bersembunyi dalam horor. Bahkan para berserker suku aliran angin yang sedang mengawal pengungsian suku Gunung Gelap, termasuk Ye Wang dan Chen Chong, terpaku tak percaya menatap langit yang memerah. Di langit Gunung Gelap, Bitu sempat tertegun, namun matanya segera berkilat penuh kegirangan. Ia tidak takut pada bulan merah itu. Ia kembali menyerang Mo Sang, menggunakan seni bersoke misterius yang membuat sang tetua terpental. Namun, sebelum ia bisa mendekat, sebuah suara menggelegar bagai guntur terdengar dari arah gunung naga gelap. "Bitu!" Guncangan dahsyat meruntuhkan bebatuan gunung naga gelap. Debu berhamburan ke arah hutan. Salju tersingkap menciptakan gelombang kekuatan besar dengan gunung gelap sebagai pusatnya. Dari celah-celah gunung yang retak, ribuan pasang mata merah muncul. Pekikan dan kepakan sayap memenuhi udara saat puluhan ribu sayap bulan tumpah ruah keluar dari penjara mereka. Mereka merobek pembatas merah darah yang selama ini mengurung mereka dan menyerbu angkasa. Pemandangan itu bagaikan kiamat. Sayap bulan yang biasanya hanya muncul beberapa tahun sekali, kini hadir dalam jumlah yang tak terhitung.
Mereka mengepung Suming, menutupi sosoknya dari pandangan, sembari mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi. Namun, pekikan itu bukan ancaman. Itu adalah suara pemujaan. Mereka terbang berputar mengelilingi Suming, seolah-olah dia adalah raja mereka. Bitu gemetar. Ia tertegun hingga lupa bernapas melihat puluhan ribu sayap bulan menutupi langit. Ia bisa merasakan seni berseker api yang murni di dalam diri Suming. Seni yang asli, jauh berbeda dari kekuatan yang ia dapatkan melalui bantuan pihak luar. Perbedaan antara bayangan bulan samar di matanya dengan kekuatan Suming sangatlah jauh. Niat membunuh di mata sayap bulan raksasa milik Bitu lenyap total, berganti menjadi fanatisme yang gila. Ia pun mulai terbang memutar di bawah kaki Suming. Suming mengepalkan tangannya dan melangkah maju. Ribuan sayap bulan seketika membuka jalan baginya hingga ia tiba di tepi jurang. Ia tidak berhenti. Ia melangkah ke ruang hampa di angkasa. Saat kakinya mendarat di udara, ia tidak jatuh. Seekor sayap bulan terbang tepat di bawah kakinya, menjadi pijakan baginya untuk berjalan di angkasa. Suming mendongak dengan tatapan teguh. Ia ingin membantu tetua. Ia ingin menghancurkan Bitu yang terkutuk itu. Kebenciannya pada Bitu sudah mendarah daging. Karena orang inilah perang pecah. Karena orang inilah rakyatnya terusir dan mati dalam pelarian. Dengan dendam dan tekad itu, Suming melesat menjadi lengkungan merah di langit, benang rembulan melambai di belakangnya. Di setiap langkahnya, seekor sayap bulan akan muncul sebagai pijakan, membentuk jalan baginya untuk berlari dengan kecepatan penuh di udara. Siapapun yang melihat dari kejauhan akan terperangah melihat garis merah yang ditarik oleh ribuan monster di langit, membawa seorang pemuda menantang maut di angkasa. Niat membunuh di mata Suming begitu pekat. Ia tiba di depan tetua dalam sekejap, menahan tubuhnya agar tidak terpental lebih jauh. Dengan raga dan tekadnya, ia berdiri melindungi sang tetua yang telah kehabisan tenaga. Mo Sang tersenyum meski bersimbah darah. Suming telah benar-benar dewasa. Sosok rapuh itu kini berdiri tegak bagaikan gunung di hadapannya. Bitu! Suming tahu kekuatannya sendiri belum cukup untuk menandingi Bitu secara langsung. Namun ia memiliki ribuan sayap bulan yang bisa ia kendalikan dengan kehendaknya. Sambil berdiri melindungi tetua, Suming mengangkat sisik darah. Sebanyak 243 pembuluh darah di tubuhnya menyatu menjadi satu kekuatan dahsyat. Dan ia melemparkan tombak itu ke arah Bitu. Sisik darah melesat bagai kilat merah yang membelah cakrawala. Di saat yang sama, Suming menanamkan kehendaknya pada puluhan ribu sayap bulan. Mereka semua memekik dan menyerbu maju mengikuti arah tombak tersebut, membentuk formasi anak panah raksasa di langit yang mengarah tepat ke arah Bitu yang terpaku. Bitu mendapatkan kekuatan kebangkitan dari sayap bulan. Dan kini, mereka datang untuk mengambilnya kembali. Ini adalah takdir yang tak terelakkan. Wajah Bitu pucat pasi. Ia menikam dadanya sendiri untuk menekan hasrat menyembah Suming yang kian kuat. Di tengah keputusasaan, ia mengeluarkan cahaya hitam dari mulutnya yang berubah menjadi sebuah kuali hitam besar setinggi manusia. Kuali itu diukir dengan wajah-wajah yang merintih kesakitan, memancarkan aura dingin yang membekukan sekitarnya. Hati-hati dengan kuali itu. Jika dia menggunakannya, dia akan melemah, tapi kekuatannya sangat aneh, kata tetua dengan cemas. Matilah kalian semua, raung Bitu ganas. Darah yang ia muntahkan membasahi kuali itu, membuatnya membesar hingga 100 kaki. Wajah-wajah terukir itu seolah hidup dan merangsek keluar dengan jeritan pilu. Saat itulah sisik darah dan ribuan sayap bulan menghantam mereka. Benturan dua awan hitam besar itu menggetarkan langit dan bumi. Wajah-wajah manusia itu meletus satu persatu, terkoyak oleh serbuan sayap bulan. Wajah-wajah itu adalah jiwa-jiwa yang teraniaya, mantan anggota suku Gunung Hitam, suku Naga Gelap, bahkan suku Gunung Gelap yang telah lama menghilang dan dikorbankan oleh Bitu. Sisik darah yang membawa seluruh kekuatan Suming menembus rintangan itu dan menghantam kuali raksasa tersebut. Tombak itu bergetar hebat sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Namun, ledakan kehancuran sisik darah menciptakan hantaman terdahsyat yang pernah ia tunjukkan, hingga kuali itu retak. Ribuan sayap bulan segera menghantam retakan itu hingga kuali raksasa tersebut terbelah dua dan jatuh. Bitu memuntahkan darah,
namun ia justru menyeringai keji. Pembantaian kuali. Darah mengucur deras dari mulut Suming saat sisik darah hancur berkeping-keping. Sisik darah adalah wadah berserker pertamanya. Senjata yang telah menemaninya bertarung melawan Wu Shen, dan tetap setia di sisinya saat ia membantai musuh selama masa migrasi suku. Kini, kehancuran senjata itu tak hanya melukai raga Suming, tapi juga meninggalkan rasa sesal yang mendalam di hatinya. Namun, Suming menepis rasa enggan itu dengan paksa. Firasat bahaya yang mencekik mendadak muncul dari arah depan. Kabut hitam pekat meluap dari dua belahan kuali yang jatuh ke bumi, berkumpul dalam sekejap dan menjelma menjadi wajah manusia raksasa. Wajah itu mengeluarkan jeritan memekakan telinga dan melesat ke langit saat kuali aslinya terus terjatuh. Wajah itu berukuran ratusan kaki. Mulutnya menganga lebar, bergerak buas untuk menelan Suming bulat-bulat. Wajah tetua yang berdiri di belakang Suming berubah tegang. Ia merangsek maju, hendak mendorong Suming menjauh demi menghalau wajah mengerikan itu. Namun Suming telah lebih dulu melangkah maju dan tetap berdiri melindungi sang tetua. Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Seketika, puluhan ribu sayap bulan menyerbu ke arahnya dengan mata merah meradang. Mereka mengerumuninya dalam sekejap, menempel pada tubuhnya hingga membentuk lapisan demi lapisan yang tebal. Sayap bulan raksasa yang awalnya milik Bitu pun melakukan hal yang sama. Dalam kedipan mata, tepat sebelum ia ditelan oleh wajah raksasa dari bawah, Suming telah terbungkus oleh lautan sayap bulan, menjelma menjadi sesosok sayap bulan super raksasa di angkasa. Wujud itu mungkin tampak seperti satu entitas sayap bulan, namun kenyataannya, itu terbentuk dari jumlah sayap bulan yang tak terbayangkan. Api? Sebuah suara yang menggetarkan langit dan bumi menggelegar dari sosok sayap bulan raksasa itu. Suara itu adalah milik Suming, namun juga milik puluhan ribu sayap bulan. Seiring dengan suara itu, sebuah aura kekuasaan yang dahsyat meledak keluar. Aura itu bukan milik Suming, melainkan kekuatan kolektif dari seluruh sayap bulan. Tubuh Suming adalah jantungnya, dan pikirannya adalah kehendak mereka. Ia memegang kendali penuh atas raga sayap bulan raksasa tersebut. Begitu perintah api keluar dari mulutnya, cahaya rembulan dalam jumlah masif turun menyelimuti mereka. Berubah menjadi lautan api perak dengan sayap bulan sebagai pusatnya, terus meluas ke segala arah di langit. Saat lautan api perak itu muncul dan menyebar, wajah manusia raksasa yang hendak menelan Suming seketika mengerang kesakitan. Lautan api itu mengepungnya, dan di tengah jeritan pilu, wajah itu hangus menjadi abu, tertelan nyala api ratusan kaki jauhnya dari sosok sayap bulan yang menyelimuti Suming. Di saat yang sama ketika wajah itu musnah terbakar, sayap bulan raksasa yang membawa Suming di dalamnya melesat menuju Bitu, tetap dikelilingi oleh lautan api perak yang membara. Wajah Bitu pucat pasi, matanya terbelalak. Ia masih sulit mempercayai apa yang ia saksikan, namun bagaimanapun juga, ia adalah berseker kuat di ranah kebangkitan dengan pengalaman tempur yang luas. Ia segera mundur, kini memandang Suming sebagai ancaman yang jauh lebih besar daripada Mosang. Rantai berseker hijau. Bitu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah langit. Sebuah retakan mendadak muncul dari bagian tengah keningnya yang terkoyak dan berdarah. Seni ini serupa dengan yang pernah dikeluarkan Nansong, namun retakan itu terus menjalar dari wajah, turun ke tubuh, hingga mencapai perut bawahnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya sedang dibelah paksa oleh kekuatan tak kasat mata. Aura hijau pekat meluap keluar dari retakan di tubuhnya, menyelimuti Bitu saat aura tersebut berubah menjadi rantaian kabut berwarna hijau zamrud. Rantai kabut hijau itu melilit tubuh Bitu dalam lapisan yang berlapis-lapis, menciptakan riak di angkasa yang memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa. Rantai berseker hijau adalah seni berseker terkuat di suku Gunung Hitam. Ia hancurnya setara dengan teknik eksekusi tiga iblis milik suku Gunung Gelap di masa lalu, namun kekuatannya jauh lebih stabil. Jika seni ini dilepaskan oleh seorang berserker di ranah kebangkitan, kekuatannya akan sangat mematikan. Mosang berujar cepat dengan wajah pucat pasi. Tetua tahu benar bahwa menggunakan seni ini sama saja dengan mengorbankan sebagian umur penggunanya. Bahkan dalam pertarungan sebelumnya, ia tidak mampu memaksa Bitu sampai ke titik ini. Bitu adalah sosok yang egois.
Ia tak peduli meski seluruh anggota sukunya mati. Selama ia masih hidup, ia yakin bisa membangkitkan kembali kejayaan suku Gunung Hitam dalam waktu singkat. Begitu Mo Sang selesai bicara, Bitu meraung dengan wajah yang ganas. Ia menghantamkan tangan kanannya ke bawah, menunjuk ke arah gumpalan sayap bulan raksasa yang menyembunyikan Suming di dalamnya. Rantai kabut yang tak terhitung jumlahnya berdengung dan menerjang maju. Rantai itu memanjang membentuk garis lurus yang seolah menyatu dengan cakrawala. Dan dalam sekejap mata, itu telah membelit seluruh tubuh sayap bulan raksasa tersebut. Matilah, Bitu memekik nyaring. Ia mengangkat kedua tangannya dan menepukannya dengan satu gerakan cepat untuk mengencangkan lilitan. Rantai hijau itu mengerang saat mereka mencekik sayap bulan dengan kencang. Suming tidak memiliki seni berserker yang cukup kuat untuk menghadapi ranah kebangkitan. Ia hanya mengandalkan ketangguhan tubuh kolektif dari ribuan sayap bulan tersebut. Di bawah kendalinya, makhluk-makhluk itu meronta gila. Benturan itu menghancurkan sebagian rantai, namun sayap bulan pun tersentak, dan uap merah membubung ke langit, pertanda kematian mulai menjemput mereka. Setiap kali rantai itu mengencang dengan suara debuman, sayap bulan harus membayar harga yang sangat mahal. Urat-urat menonjol di wajah Bitu. Tersisa 3 inci lagi sebelum kedua telapak tangannya bisa merapat sepenuhnya. Namun jarak itu terasa sangat sulit untuk ditembus. Dengan tangan gemetar, ia menggigit lidah dan memuntahkan darah yang kemudian menjelma menjadi 2 lengan darah tambahan yang membantunya menekan, hingga jaraknya tersisa 1 inci. Seketika, garis-garis darah muncul pada rantai berserker hijau, memperkuat daya cengkeramnya berkali-kali lipat. Rantai itu masuk jauh ke dalam raga sayap bulan, memicu ledakan uap merah yang masif. Suming, yang berada di jantung formasi itu, mulai mengeluarkan darah dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Rasa sakit yang luar biasa menusuk jiwanya, rasa sakit dari ribuan sayap bulan yang menjerit pilu dalam benaknya. Matilah kau. Bitu berteriak kalap, mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa memedulikan konsekuensi. Mo Sang tidak tinggal diam. Dengan tubuh yang sudah kepayahan, ia melesat maju. Ular sanca gelap yang penuh luka muncul di belakang punggungnya, meraung dahsyat saat menyerbu ke arah Bitu bersama sang tetua. Ia sebenarnya sudah berniat meledakkan darahnya sendiri demi melukai Bitu jika Suming tidak datang. Dan sekarang, ia siap mengorbankan nyawanya demi memberi celah bagi Suming. Merasakan duka dan niat pengorbanan dari sang tetua, mata Suming memerah. Kegelisahannya menjalar ke seluruh sayap bulan. Tiba-tiba, wujud sayap bulan raksasa itu membubarkan diri, membuat rantai berseker hijau yang mencekiknya kehilangan sasaran dan menerjang ke arah Suming yang berdiri sendirian. Namun, sayap bulan yang terpencar itu meledak menjadi kabut darah. Di tengah kepungan rantai hijau, mereka berkumpul kembali dengan kecepatan kilat. Kali ini, mereka tidak membentuk rupa monster bersayap, melainkan sesosok raksasa setinggi ratusan kaki dengan simbol api di keningnya. Kemunculan raksasa ini membuat 5 puncak gunung gelap berguncang. Di hutan, seekor monyet kecil berbulu merah mencengkeram dahan pohon dengan gemetar ketakutan, tak berani mendongak. Cahaya bulan memancar lebih terang, mengubah bumi menjadi dunia bawah yang merah pekat. Cahaya bulan itu memusat pada sang raksasa, memicu letupan lautan api perak yang membara di sekelilingnya. Raksasa itu membuka matanya yang menyimpan bayangan bulan merah darah, lalu melangkah lebar mendahului tetua untuk menghantam Bitu dengan tinju api perak yang menggulung. Bitu tidak mundur. Ia justru menyeringai ganas. Ledakan rantai berseker hijau. Seketika, tubuh raksasa yang berisi Suming tersentak. Rantai yang masih tertanam di tubuhnya meledak menjadi kabut hijau yang mencoba membelit kembali. Raksasa itu gemetar hebat, tubuhnya mulai menyusut karena luka dalam. Namun tinjunya tetap meluncur tanpa ragu sedikit pun. Bitu terkejut dan mencoba bertahan dengan mengubah lengannya menjadi kayu kering sebagai perisai. Benturan keras terjadi. Lengan kayu Bitu meledak menjadi serpihan daging dan darah, sementara tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Mata sang raksasa berkilat. Meski terluka parah akibat ledakan rantai tadi, ia tetap berusaha mengejar. Namun Bitu yang terkapar bersimbah darah tiba-tiba menjerit melengking. Kabut hijau yang berada di tubuh raksasa itu segera melepaskan diri dan meresap kembali ke tubuh Bitu dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, luka-luka Bitu pulih,
Lengannya tumbuh kembali dan wajahnya merona sehat seolah kembali ke kondisi puncak. Menggunakan rantai berserker hijau sama dengan mengorbankan nyawa. Dia menggunakan sisa umurnya untuk menyembuhkan luka, tapi dia hanya bisa melakukannya sekali. Seru tetua sembari menyipitkan mata. Meskipun tampak pulih, tatapan Bitu terlihat kusam, namun kemarahannya telah mencapai puncak. Sebagai seorang berserker di ranah kebangkitan, dipaksa mengorbankan umur demi bertahan hidup adalah penghinaan besar baginya. Ia menatap dingin ke arah raksasa yang melindungi Suming. Kau boleh mati tanpa penyesalan karena telah memaksaku sampai ke titik ini. Tapi pertarungan ini berakhir sekarang. Mo Sang, kau akan menyaksikan seni Fallen Berserker yang sebenarnya dari seorang ahli di ranah kebangkitan. Bitu sebenarnya enggan menggunakan teknik ini karena risikonya yang sangat besar bagi tubuhnya sendiri. Namun sekarang, ia tak punya pilihan lain. Ia merentangkan tangannya lebar-lebar dan bersimpuh di udara menghadap ke utara dengan wajah fanatik. Fallen Berserker di antara langit dan bumi, muliakanlah janjimu dan turunlah ke dunia. Seketika bulan merah meredup. Bintang-bintang pun menjadi gelap. Sebuah aura tak kasat mata yang sangat kuat mulai berkumpul dari segala penjuru. Keheningan mencekam menyelimuti tempat itu, membuat jantung Suming berdegup kencang seolah tubuhnya membeku. Mo Sang batuk darah, tak kuat menahan tekanan aura yang sedang berkumpul tersebut. Siapakah yang berani mengusik tidurku? Siapakah yang memanggil jiwa berserkerku? Sebuah suara bergema langsung di dalam pikiran Suming dan tetua. Suara itu terasa sangat tua, purba, dan penuh kemuraman, membuat siapapun yang mendengarnya dicekam horor yang luar biasa. Segala sesuatu di dunia seolah membeku, bahkan angin pun berhenti berhembus. Hanya ada keheningan maut yang menyelimuti bumi. Tubuh Bitu gemetar hebat. Ia bersimpuh menghadap ke utara, bersujud menyembah langit. Hambamu, Bitu, memanggilmu ke sini. Aku telah menyiapkan cukup nyawa, dan aku menawarkan kedua orang ini sebagai tumbal. Wahai Dewa Fallen Berserker dari utara, turunlah ke hadapan kami. Seiring ucapan Bitu, aura tak kasat mata itu mulai memadat dan berubah menjadi siluet samar seseorang di hadapannya. Sosok itu nyaris transparan, begitu kabur hingga sulit dilihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Tetua gemetar dan napasnya memburu. Suming pun merasakan hal yang sama di dalam raga raksasanya. Ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Dari sosok transparan itu, ia merasakan kekuatan yang melampaui Bitu berkali-kali lipat. Suming masih memiliki satu pil penghambur darah terakhir. Namun benda itu bagaikan pedang bermata dua. Jika serbuknya menyentuh lukanya sendiri, itu sama saja dengan menghancurkan diri. Inilah jurus pamungkasnya. Ia tak tahu apakah benda ini berguna melawan kultivator di ranah kebangkitan. Tapi ia harus mencoba. Masalahnya, tetua berada terlalu dekat. Jika ia salah melempar, serbuk itu bisa mengenainya. Sosok transparan itu berdiri di depan Bitu yang bersujud. Ia mengangkat tangan kanan dan menyentuh kening Bitu. Bitu tersentak hebat, wajahnya memelintir menahan perih. Namun ia tidak menjerit. Sebuah lubang muncul di tengah keningnya, menyemburkan darah segar yang langsung diisap oleh sosok tersebut. Seketika, sosok itu berubah warna menjadi merah darah. Di dalam tubuhnya, seutas benang darah berputar dan perlahan membentuk garis luar bagian jari tangan kanannya. Tubuh Bitu mengisut dengan cepat. Seolah dalam beberapa hela napas ia akan berubah menjadi tulang belulang. Belum cukup. Hanya satu ruas jari sosok itu yang memerah. Bagian lainnya masih transparan. Suara itu bergema lambat di benak mereka bertiga. Bitu seolah sudah tahu bahwa darahnya sendiri takkan cukup. Ia menggerakkan kedua tangannya, dan bumi pun berguncang. Gunung gelap mendadak menjadi kusam. Salju di puncak gunung berubah hitam, sementara pohon-pohon di kaki gunung luruh menjadi abu. Kabut putih keluar dari segala penjuru bumi, merayap menuju Bitu. Kegelapan di hutan terus meluas, melahap makhluk hidup yang kemudian berubah menjadi kabut putih. Monyet kecil berbulu merah itu lari tunggang langgang, nyaris terperangkap oleh kegelapan yang menyebar. Kabut-kabut putih itu menyatu ke tubuh Bitu, memulihkan raganya yang mengisut, namun di saat yang sama, lebih banyak darah menyembur dari keningnya untuk diisap sang dewa. Suming dan tetua hanya bisa menyaksikan pemandangan mengerikan itu, tanpa bisa bergerak sedikit pun. Masih belum cukup, ucap sosok itu.
Kini satu jari tangan kanannya telah merah sepenuhnya. Hanya ini yang bisa kupersembahkan. Dewa Berserker Utara. Turunlah, merintih Bitu. Luka-lukanya kembali terkoyak. Persembahan kali ini tidak cukup. Aku hanya bisa menjatuhkan satu jari, ujar sosok itu lesu. Ia mengangkat jarinya yang merah dan menunjuk ke arah langit. Cuaca seketika bergejolak. Awan hitam pekat menutupi separuh langit, memicu guntur yang menggelegar. Dalam sekejap, kilat hitam menyambar jatuh. Kilat itu memancarkan aura jahat dan mengerikan, seolah-olah maut itu sendiri yang sedang turun ke bumi. Tepat saat kilat itu menyambar, Suming merasakan kehangatan dari puing hitam di dadanya yang sudah lama diam. Kehangatan itu meresap ke tubuhnya, dan dengan suara retakan, ia menyadari bahwa ia bisa bergerak kembali. Tak ada waktu untuk berpikir. Saat kilat maut itu nyaris menghantamnya, Suming melangkah maju. Bitu yang sedang tidak bisa bergerak menjadi sasarannya. Suming mengeluarkan penghambur darah dan melemparkannya ke arah Bitu. Di saat yang sama, kilat hitam itu menerjang raga raksasanya. Suming tidak menghindar. Ia mengepalkan tinju kanan dan menghantamkan pukulannya ke arah kilat itu. Dari kejauhan, pemandangan ini tampak seperti seorang raksasa yang menantang langit. Saat surga mengirimkan petir penghancur, ia justru maju untuk melawannya. Sosok samar dengan satu jari merah itu mengeluarkan suara gumaman heran. Sembari menatap Suming, tubuhnya perlahan menghilang seolah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seiring hilangnya sosok itu, tetua pun mendapatkan kembali mobilitasnya. Wajahnya penuh kecemasan melihat raga raksasa Suming dan kilat hitam itu beradu di udara. Di saat bersamaan, penghambur darah melesat cepat ke arah Bitu. Bitu tertawa dingin dan mengibaskan tangannya, menciptakan badai angin untuk menghalau benda itu. Namun, tepat saat bersentuhan dengan angin, pil itu meledak karena esensi yang telah ditanamkan Suming berubah menjadi kabut merah yang menyelimuti Bitu dan merayap masuk ke luka-lukanya untuk membakar darahnya. Hanya mainan anak-anak. Bitu mendengus, namun wajahnya kian pucat saat ia berusaha memadamkan api di dalam tubuhnya. Sementara itu, kilat hitam itu menghantam tinju Suming dalam keheningan yang mencekam. Di mata tetua dan Bitu, kilat itu menghancurkan lengan kanan raksasa Suming seketika, mengubahnya menjadi uap merah. Tubuh raksasa itu bergetar hebat dan mulai runtuh inci demi inci. Dalam sekejap, 1/8 tubuh raksasa itu telah musnah. Kilat itu menembus raga sang raksasa. "Suming!" teriak tetua dengan mata merah. Namun, ia melihat uap merah yang tersisa kembali menggulung dan menyatu. Ternyata saat melayangkan pukulan tadi, Suming telah berpindah posisi di dalam tubuh raksasa itu. Meski begitu, Suming kini bersimbah darah. Tampak seolah-olah ia telah mencapai batas kemampuannya. Kilat hitam itu terhenti di udara, meredup, namun kemudian berbalik arah untuk kembali menerjang sisa raga raksasa Suming. "Mengapa kau belum mati juga? Matilah sekarang!" Raung Bitu dengan urat-urat menonjol di tubuhnya yang mengisut. Kilat hitam itu kembali bercahaya tajam dan bersiap melesat. Saat itulah Mo Sang menoleh. Ia menatap ular sanca gelap yang telah menemaninya seumur hidup. Ular itu seolah mengerti. Ia menatap sang tetua dengan sisa-sisa kesadarannya. Tetua tidak ragu lagi. Ia memejamkan mata. Baju atasnya hancur berantakan memperlihatkan tubuh tuanya. Ratusan pembuluh darah yang membentuk tanda berserker ular sanca itu mendadak meleleh dan menghilang dari tubuhnya. Sebagai gantinya, sebuah tanda berserker merah darah berbentuk taring muncul di dada tetua, dengan ujung taring berada tepat di tengah keningnya. Tanda itu tampak begitu nyata, seolah-olah itu adalah taring asli. Melihat hal itu, wajah Bitu berubah drastis. Ketakutan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan terpancar jelas di wajahnya. "Mustahil! Kau punya 2 tanda berserker? Itu tidak mungkin. Seorang berserker hanya bisa punya 1 tanda seumur hidupnya. Bagaimana bisa kau punya 2? Teriak Bitu histeris hingga ia lupa mengendalikan kilat hitamnya. Bahkan dalam legenda, para dewa berserker pun hanya memiliki 1 tanda. Kejadian ini akan mengguncang dunia jika sampai tersebar luas. Mo Sang membuka matanya dengan tenang. Ia mengangkat tangan kanan, merogoh dadanya,
dan seolah menarik sesuatu keluar. Sebuah taring raksasa setinggi manusia muncul di genggamannya. Taring itu berwarna putih pucat dan memancarkan cahaya mistis. Ia melompat ke atas kepala ular sanca yang masih ada. Inilah kartu as terakhirku, batin sang tetua sedih. Ia menghujamkan taring raksasa itu tepat ke kepala ular sanca di bawah kakinya. Ular itu meronta kesakitan, namun tidak menghindar, membiarkan taring itu tertanam dalam hingga tubuhnya mengisut dan mati. Dari luka tusukan itu, kabut hitam pekat meluap keluar. Dalam sekejap, raga ular sanca dan taring itu lenyap, digantikan oleh kabut hitam yang sangat pekat. Dari dalam kabut, muncul kepala binatang buas mengerikan dengan satu tanduk di kepalanya. Kepala itu tampak seperti iblis dengan pengait logam hitam di hidungnya. Dengan tekanan yang setara dengan ranah kebangkitan, makhluk itu menyerbu ke arah Bitu yang sedang panik. Bitu menarik napas tajam. Bulu kuduknya meremang, dan ia segera mengangkat kedua lengannya, mengarahkan jari ke arah kilat hitam yang awalnya ditujukan pada Suming. Kilat hitam itu segera berubah arah dan melesat menuju kepala makhluk yang dikelilingi kabut hitam tersebut. Sang tetua berdiri di angkasa dengan mata terpejam, tidak bergerak. Makhluk raksasa di belakangnya melolong. Kabut hitam menyebar di sekitar mereka, menyelimuti langit dan bumi dalam cahaya yang mengerikan. Ini adalah jurus terakhir tetua, dan juga rahasia yang telah ia simpan rapat di kedalaman dirinya. Kepala makhluk yang dikelilingi oleh kabut hitam yang menyebar luas itu menyerbu ke arah Bitu, melolong dalam terjangan menuju kilat hitam yang maju untuk melindungi Bitu. Kilat itu mengeluarkan suara guntur yang memekakan telinga, dan mendekati kepala makhluk tersebut. Keduanya bertabrakan. Raungan guntur bergema di langit. Kepala makhluk itu melepaskan lolongan mengerikan saat sejumlah besar kabut hitam yang mengelilinginya terpencar. Kilat hitam terhenti di depan bagian tengah kening makhluk itu, tidak mampu menembusnya. Saat kepala makhluk itu terus melolong, ia terus bergerak maju, memaksa kilat itu mundur seolah-olah tertahan oleh perlawanan yang kuat. Wajah Bitu pucat pasi. Matanya merah meradang. Saat itu, ia merasa sedang berhadapan dengan bahaya terbesar dalam hidupnya. Kilat hitam terus mundur, membiarkan kepala makhluk itu tiba pada jarak kurang dari 1000 kaki darinya. Bitu mengangkat kedua tangannya, menunjuk ke tengah keningnya dengan satu jari, dan ke arah dadanya pada tubuhnya yang sudah mengisut dengan jari lainnya, mempersembahkan darah dan nyawanya sekali lagi. Rambutnya, yang awalnya hitam, seketika berubah menjadi putih. Retakan kering menyebar di wajahnya, dan tubuhnya goyah. Itu hanyalah aura yang menyerupai kebangkitan. Itu bukan kebangkitan sejati. Bitu melepaskan geraman rendah. Saat tubuhnya mulai berubah, kilat hitam itu tampaknya telah mengisi kembali kekuatannya. Sinar cahaya hitam yang melesat ke langit meledak dari kilat tersebut, dan dalam sekejap, ukurannya tumbuh beberapa kali lipat dan menembus bagian tengah kening makhluk itu. Di kejauhan, tetua gemetar dan darah mengalir dari mulutnya. Luka yang sama muncul di tengah keningnya. Luka itu terlihat hampir identik dengan luka di tengah kening makhluk tersebut. Makhluk itu meraung, dan cahaya aneh muncul di matanya. Ia tidak memedulikan kilat hitam yang menembusnya, melainkan terus menyerbu maju, bahkan saat suara ledakan datang dari kepalanya. Saat kabut hitam dengan cepat terpencar, kilat hitam masuk lebih jauh ke dalam kepalanya. Namun, kepala makhluk itu tampaknya tidak mengenal rasa sakit dan terus bergerak maju hingga jaraknya hanya tinggal 300 kaki dari Bitu, dari yang awalnya 1000 kaki. Pada saat itu, separuh dari kilat hitam telah memasuki tengah kening makhluk itu, menyebabkan sambaran kilat hitam menjalar ke seluruh kepala makhluk tersebut, seolah-olah ia akan hancur kapan saja. Namun, cahaya dari kilat itu juga meredup, seolah nyawa yang menyediakan kekuatannya tidak lagi mencukupi. Darah hitam mengalir dari mulut Bitu. Ia mengangkat tangan kanannya dengan satu gerakan cepat dan menekan satu jari pada mata kanannya. Dan cahaya dari mata kanannya segera memudar, seolah kehilangan nyawanya berubah menjadi putih. Saat mata kanannya berubah putih, kilat hitam itu segera mengeluarkan cahaya hitam yang kuat lagi. Dan dengan raungan, sebagian besar kilat itu memasuki tengah kening makhluk tersebut. Namun pada saat itu, hanya ada jarak 100 kaki antara kepala makhluk itu dan Bitu. Di kejauhan, Suming memejamkan matanya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh darah dari sayap bulan.
Darah itu perlahan-lahan berkumpul di sekelilingnya dan berubah menjadi patung darah yang aneh. Saat patung itu mulai terbentuk, tekanan misterius menyebar dari patung darah tersebut. Kecemasan muncul di wajah Bitu pada saat itu. Ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kaki kanannya. Suara ledakan terdengar dan seluruh kaki kanannya hancur. Setelah mempersembahkan mata kanannya, ia sekali lagi mempersembahkan kaki kanannya. Saat kaki kanannya hancur, kepala makhluk itu berada 50 kaki darinya. Namun kilat hitam itu juga menembus bagian tengah kening makhluk itu dengan dentuman dan keluar dari bagian belakang kepalanya. Kekuatan penghancur dari kilat itu menyebabkan matanya seketika menjadi kusam, dan fokusnya terpencar, tetapi ia tidak menghentikan serbuannya. Ia terus menerjang menuju Bitu, 50 kaki, 40 kaki, 30 kaki. Saat Bitu melepaskan teriakan ketakutan, ia menghilang dalam sekejap mata. Satu-satunya yang terlihat hanyalah kepala makhluk yang telah menelan Bitu. Ia berubah menjadi gumpalan kabut hitam yang samar dan menghilang di udara. Wajah tetua pucat pasi. Ia membuka matanya, dan ada pandangan penuh harap di matanya yang kusam. Namun harapan itu berubah menjadi keputusasaan dalam sekejap. Ia memuntahkan darah, dan saat kepala makhluk itu menghilang, seolah-olah sesuatu yang besar menghantamnya. Ia terhuyung mundur dan jatuh di salah satu dari 5 puncak di gunung gelap, berjuang keras untuk berdiri. Tawa penuh tantangan dan kegembiraan terdengar dari tempat kabut hitam menghilang. Itu adalah suara Bitu. Ia belum mati. Pada saat itu, ia juga mengira bahwa ia akan terbunuh. Tetapi ketika makhluk itu bahkan tidak berjarak 5 kaki darinya, cahaya hitam tiba-tiba muncul dari tubuh Bitu. Saat kepala makhluk itu menyentuh cahaya tersebut, ia menghilang. Tidak ada yang bisa membunuhku. Mosang, kau mungkin kuat, kau mungkin memiliki 2 tanda berserker. Tapi kau tidak bisa membunuhku. Bitu terengah-engah. Ia masih ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa jika pria misterius berbaju hitam itu tidak meninggalkan sejumlah kekuatan di dalam dirinya, maka Bitu pasti tidak akan mampu selamat dari serbuan makhluk itu tadi. Pada saat itu, ia terlihat mengenaskan. Ia kehilangan 1 mata, 1 kaki, dan seluruh tubuhnya layu dan kering seperti dahan pohon. Wajahnya pucat, tetapi ia tetap mengangkat kepalanya dan menertawakan langit. Aku akan membunuhnya lebih dulu. Aku akan membiarkanmu melihatnya mati di depan matamu, dan kemudian aku akan membunuhmu. Bitu terengah-engah, mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke arah kilat yang tiba-tiba menjadi lebih besar di udara. Kilat itu tersentak dan perlahan berbalik. Dari kelihatannya, seolah-olah ia perlu mengunci targetnya sebelum menyerang, itulah sebabnya ia perlu menyesuaikan posisinya setiap kali. Namun saat kilat hitam itu menyesuaikan posisinya dan mengunci Suming, Suming membuka matanya. Dan saat ia melakukannya, darah dari sayap bulan yang berputar di sekelilingnya melonjak. Dan sebuah patung darah yang rusak muncul. Patung darah itu tidak besar. Tingginya hanya 40 hingga 50 kaki. Tubuh Suming seperti mosaik di dada patung darah tersebut, tetapi ia tidak terwujud karenanya. Tubuhnya hanya bertindak sebagai saluran kecil, membiarkan sayap bulan mengumpulkan semua kekuatan mereka melalui tubuhnya, yang merupakan cara mereka mencapai tingkat yang sama dengan Bitu selama pertarungan sebelumnya. Patung darah itu memancarkan aura kuno. Cahaya merah darah berkelebat di seluruh tubuhnya, tetapi patung itu tidak memiliki kepala. Itu rusak, dan terlihat seolah-olah tidak ada cukup kekuatan baginya untuk muncul dalam bentuk lengkap di langit. Tetap saja, meski tanpa kepala, aura yang mengerikan menyelimuti patung darah tersebut. Pria yang digambarkan mengenakan baju zirah, dan itu juga berwarna merah darah. Itu membuat pria itu terlihat seperti roh perang kuno yang menggantung di udara. Selain aura mengerikan yang datang dari tubuhnya, ada juga suasana yang merusak di sekitarnya. Seolah-olah ia sedang berteriak karena tidak mau mati, dan tangisannya bergema di udara. Di tangannya ada kapak raksasa. Kapak itu juga rusak, tetapi niat membunuh yang mengguncang langit menyelimutinya. Tangisan samar dari jiwa-jiwa mereka yang teraniaya keluar dari kapak tersebut. Ini adalah salah satu dari 9 patung agung dewa berserker, dari suku berserker api yang diambil dari ingatan sayap bulan. Dahulu kala, ia pernah dipuja oleh banyak orang dari suku berserker api yang tak terhitung jumlahnya.
Ia bahkan pernah bertarung melawan Dewa Berserker, bersama dengan 8 patung Dewa Berserker lainnya setelah mereka diberikan kecerdasan oleh tetua suku Berserker Api. Kepalanya direnggut oleh Dewa Berserker. Ia sudah lama mati. Penampilannya yang rusak sekarang adalah ilusi yang diciptakan dari ingatan sayap bulan menggunakan darah Berserker Api mereka. Namanya adalah Shing, Bitu Ternganga. Benar-benar terlalu banyak hal yang membuatnya lengah hari ini. Namun, ia belum menjadi mati rasa terhadapnya, karena hal-hal ini hanya tumbuh semakin mengejutkan. Mata Suming berkilat saat ia berdiri di pundak patung Dewa Berserker yang tanpa kepala dan rusak tersebut. Tubuh dewa yang rusak itu melangkah maju. Saat kakinya mendarat, seolah-olah langit dan bumi berguncang. Namun, Suming tahu bahwa guncangan itu palsu. Perwujudan dewa yang rusak itu disebabkan oleh puncak dari ingatan sayap bulan. Mungkin ia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi ia sudah mati. Ia hanyalah ilusi, dan itulah sebabnya kekuatan yang bisa digunakannya sangat kecil. Lebih penting lagi, saat dewa yang rusak itu muncul, Suming juga merasa bahwa dewa yang rusak itu dengan cepat menghilang. Ia hanya bisa bertahan selama beberapa hela napas. Setelah beberapa hela napas, dewa yang rusak itu akan menghilang, dan semua sayap bulan juga akan mati sebagai harganya. Pada saat itu, Suming tidak akan lagi memiliki kekuatan dari sayap bulan. Dan karena ia tidak lagi bisa menahan luka-lukanya, ia juga akan mengalami serangan balik. Tidak hanya ia akan tidak mampu bertarung melawan Bitu. Ia juga akan menghadapi bahaya serius karena kelelahan yang berlebihan. Saat cahaya berkilat di mata Suming, riak yang disebabkan oleh dewa yang rusak itu menyebar. Hanya dengan satu langkah, ia muncul di depan Bitu yang terpana. Ia mengangkat kapak di tangannya dan mengayunkannya ke bawah. Pada saat itu, kilat hitam melesat menuju dewa yang rusak tersebut. Bitu gemetar. Bahaya yang ia rasakan saat ini melampaui saat ia menghadapi kepala makhluk yang dibentuk oleh tanda berserker kedua Mosang. Itu membuatnya merasakan kengerian yang berasal dari akar jiwanya. Ia tidak ragu-ragu. Ia tahu jelas bahwa jika ia ragu bahkan untuk sesaat, ia akan mati sepenuhnya dan secara mutlak, tubuh dan jiwanya akan musnah. Maka ia menunjuk ke kaki kirinya tanpa ragu-ragu sambil menggertakkan gigi. Banyak pembuluh darah muncul di tubuhnya untuk membentuk gambar sayap bulan yang lengkap, namun gambar itu terpencar dengan dentuman, menyebabkan pembuluh darahnya tidak dapat berkumpul menjadi satu. Dihadapkan pada hidup dan mati, Bitu telah memilih untuk menyerah pada ranah kebangkitan. Bahkan jika tingkat kultivasinya akan turun karena hal ini, itu masih lebih baik daripada mati di sini. Saat tanda berserkernya yang menandakan kebangkitan tercerai-berai, kilat hitam itu mengeluarkan cahaya hitam terkuatnya dan mendekati dewa yang rusak tersebut. Kilat hitam itu melesat mendekati dewa yang rusak, menghantam punggung atasnya. Saat bersentuhan, suara guntur menggelegar di angkasa, namun dewa yang rusak itu tidak berhenti. Ia sama sekali tidak terganggu oleh kilat hitam tersebut. Meskipun kilatan listrik hitam yang tak terhitung jumlahnya merambat di sekujur tubuhnya. Darah sayap bulan yang membentuk dewa yang rusak itu dengan cepat menghilang setelah diserang oleh kilat yang telah mengumpulkan seluruh kekuatan yang dikorbankan Bitu dari ranah kebangkitan. Hal ini membuat waktu keberadaan dewa yang rusak itu menjadi semakin singkat. Menurut perhitungan Suming, sebelum kapak itu sempat jatuh, patung itu akan menghilang. Namun, meskipun kapak itu hanya mengandung sebagian kecil dari kekuatan Shing di masa lalu, membunuh seorang berserker biasa di ranah kebangkitan bukanlah apa-apa. Shing mengangkat kapak pertempuran raksasa itu, dan suara rintihan yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari dalamnya. Seolah-olah sejumlah besar roh marah yang telah mati di bawah kapak ini, berabad-abad yang lalu juga ikut tercipta. Mereka mengelilingi kapak saat ia diayunkan ke bawah. Keputusasaan muncul di mata Bitu. Saat kapak pertempuran itu menghujam, ia merasa seolah-olah tekanan dari puluhan ribu gunung jatuh menimpanya. Ia tidak bisa melawan. Ia gemetar dan mengangkat tangannya secara naluriah, mencoba menahan kematian yang jatuh di atas kepalanya. Sebuah cahaya hitam berkilat di tubuhnya pada saat itu. Sinar cahaya hitam yang telah membantunya menghindari kematian terakhir kali, muncul kembali. Itu menyelimuti seluruh tubuhnya dan berubah menjadi bola cahaya berbentuk bulat.
Ini adalah pilihan terakhirnya. Meskipun demikian, kapak pertempuran raksasa yang dikelilingi oleh banyak roh yang meratap itu terus menebas ke bawah. Saat kapak itu menyentuh cahaya hitam, cahaya itu hancur. Ia bahkan tidak berhasil menghentikan kapak itu selama sepersekian detik. Cahaya itu seolah-olah tidak pernah ada, membiarkan kapak pertempuran itu mengiris melewatinya dan menuju ke arah Bitu yang tenggelam dalam keputusasaan. Bitu hampir mati. Kebencian Su Ming terhadap orang ini memenuhi seluruh tubuhnya. Namun saat kapak itu akan jatuh menimpanya, ruang di depan Bitu memelintir, dan seseorang berjubah hitam melangkah keluar. Ia mengangkat tangan kanannya dan cahaya cemerlang berkilat di sekitarnya. Sebuah perisai ungu muncul dan berbenturan dengan kapak pertempuran yang mendekat. Suara ledakan mengguncang langit dan bumi. Perisai di tangan orang itu hancur. Ia mundur dan menyambar Bitu, yang pada saat itu dipenuhi dengan keputusasaan dan kegembiraan. Mereka dengan cepat mundur hingga berjarak 1000 kaki sebelum berhenti. Wajah orang itu tersembunyi di balik jubah hitamnya, dan tidak ada cara untuk mengetahui apakah ia terluka. Su Ming tersenyum pahit. Saat kapak pertempuran itu tertahan, patung dewa berserker yang rusak yang dibentuk oleh darah sayap bulan mencapai batasnya. Itu menghilang ke udara seperti gumpalan besar debu merah yang berhamburan tertiup angin. Ia merasakan sebuah kekuatan menerjang ke arahnya, dan tubuhnya terlempar ke belakang, berputar di udara sebelum jatuh menghantam gunung naga gelap. Ia memuntahkan darah dan gemetar. Karena ia tidak lagi mampu menahan luka-lukanya, semuanya muncul seperti gelombang pasang yang menghantam tubuhnya. Termasuk luka yang ia derita saat ia memaksa meningkatkan tingkat kultivasinya. Penglihatannya menjadi kabur. Itulah perasaan kematian. Su Ming menggigit lidahnya dengan sisa kekuatannya dan memaksa dirinya untuk tetap sadar. Ia berjuang untuk duduk dan menatap orang berjubah hitam yang berdiri di depan Bitu di kejauhan. "Tuanku." Ada ketakutan yang tersisa di wajah Bitu. Ia tahu bahwa jika orang berjubah hitam itu tidak datang tepat waktu, ia pasti sudah mati. Sepertinya aku telah meremehkan suku-suku yang terletak di perbatasan aliansi wilayah barat. Pertama, 2 orang di ranah kebangkitan dari cabang lemah Miaoman dapat menggabungkan esensi mereka dan menggunakan 3 serangan dengan kekuatan tahap akhir ranah kebangkitan. Sekarang, aku melihat seorang pemuda sepertimu melatih seni berseker api yang murni. Kau bahkan berhasil memanggil patung Xing yang rusak. Serangan tadi, jika bukan karena kekuatanmu terlalu lemah dan tidak dapat memberikan tenaga yang cukup, aku tidak akan mampu menahannya. Orang berjubah hitam itu berbicara dengan suara serak. Tubuhnya sedikit gemetar dan ada ketakutan yang tersisa di wajahnya. Jika bukan karena Bitu masih berguna baginya dan karena kekuatan kapak dari dewa yang rusak itu tidak cukup, ia tidak akan maju untuk menyelamatkan Bitu. Darah menetes dari bibirnya, yang tidak terlihat karena jubah hitam yang menutupi dirinya. Ranah pengorbanan tulang. Kau membunuh Jingnan? Tetua berdiri di puncak gunung yang lain. Ia tidak lagi memiliki kekuatan tersisa untuk bertarung. Ia berbicara tanpa terburu-buru sambil menatap orang berjubah hitam tersebut. Bagaimanapun juga mereka berasal dari suku besar Miaoman. Dengan betapa protektifnya Miaoman terhadap kaum mereka sendiri, membunuh mereka hanya akan merepotkan. Orang berjubah hitam itu melirik tetua, dan ia tiba-tiba tertawa. Tawanya serak dan mengerikan. Ia menatap tetua dan mengeluarkan sebuah lempengan hitam dari balik bajunya dengan tangan kanan. Ada tulang belakang lengkap yang terukir di lempengan itu, dan itu mengeluarkan gumpalan udara dingin. Ia melemparkannya, dan lempengan itu melesat menuju tetua sebelum melayang di depannya. Saat tetua melihat lempengan itu, ekspresinya berubah, dan ia terlihat sangat muram. Selain mencari reruntuhan suku berseker api di sini, aku juga datang untuk mencarimu. Mo, kau tidak mengecewakan kami. Jika kau mati di tangan Bitu, maka kau tidak akan menjadi bagian dari kami. Tapi kau harus membayar harga untuk kesalahan yang kau lakukan di masa lalu. Saat orang berjubah hitam itu berbicara, ia mengambil kembali lempengan hitam itu dan tidak lagi memedulikan Mo Sang. Sebaliknya, ia berjalan menuju Su Ming. Aku tidak menyangka akan bisa menemukan pewaris berseker api di sini. Su Ming melepaskan desahan ringan. Ekspresinya tenang. Bahkan tanpa kehadiran orang berjubah hitam itu, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk pulih.
hanya kematian yang menantinya. Ia bahkan tidak menatap orang berjubah hitam itu, tetapi mengalihkan matanya ke arah tetua yang berdiri di puncak gunung lain. Tatapannya lembut. Ia sudah melakukan semua yang ia bisa. Ini adalah akhirnya. Aku minta maaf. Aku tidak bisa menjaganya dengan baik. Tetua terdiam. Ia berpikir bahwa apa yang terjadi sepenuhnya, karena ia secara tidak sengaja bergabung dengan kelompok orang yang menakutkan itu di masa lalu. Ia memejamkan matanya dengan pahit. Namun pada saat tetua memejamkan matanya, tubuhnya tiba-tiba tersentak. Cahaya kuning tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan dalam sekejap, cahaya itu tumbuh begitu terang hingga membutakan mata semua orang. Sebuah kehadiran yang bukan milik dunia ini muncul, meledak keluar dari tubuh tetua dengan aura yang agung dan perkasa. Saat kehadiran itu muncul, orang berjubah hitam yang sedang berjalan menuju Suming berhenti dan menoleh dengan tiba-tiba. Ada tanda keheranan dan keterkejutan di wajahnya, yang tersembunyi di balik jubah hitam. Ia melihat cahaya kuning yang tajam meledak keluar dari tulang selangka Mousang. Cahaya itu bersinar, berkumpul di tulang selangka Mousang. Sebuah ledakan teredam bergema di langit, dan sebuah bendera kuning kecil seukuran telapak tangan terbang keluar dari tulang selangka Mousang sebelum melayang 7 inci di atas kepalanya. Mousang gemetar. Ia membuka matanya dengan tiba-tiba dan mengangkat kepalanya. Saat ia melihat bendera kuning kecil itu, ia terpana. Kau? Mengapa kau ada di sini? Munculnya bendera kecil itu membuat tetua tidak percaya. Ia mengira benda ini tidak akan pernah muncul dalam hidupnya, karena orang yang telah memberikannya kepadanya telah menyatukan bendera itu ke dalam darahnya. Tetua telah mencoba berkali-kali di masa lalu, tetapi ia tidak bisa merasakannya. Ia hanya bisa merasakan kehadirannya secara samar. Tetua terpana. Ia menarik napas tajam dan tiba-tiba menatap Suming. Ada pandangan linglung di matanya, seolah-olah ia baru saja memahami sesuatu. Ia berjuang untuk bangkit dan meraih bendera kecil itu. Saat tetua memegang bendera di tangannya, bendera itu melesat tinggi setidaknya 30 kaki. Itu bukan lagi sebuah bendera kecil, melainkan tiang bendera raksasa. Warnanya juga seketika berubah menjadi hitam dari kuning. Tetapi spanduk bendera itu tidak sepenuhnya hitam. Ada bintang-bintang yang bersinar di dalamnya, langit cemerlang yang bersinar dengan bintang-bintang. Langit itu asing. Itu bukan langit malam yang dilihat oleh semua anggota suku Berserker ketika mereka mengangkat kepala. Sebaliknya, itu milik tempat yang jauh. Mungkin orang-orang di sana akan merasa familiar dengan pemandangan ini ketika mereka mengangkat kepala. Hati orang berjubah hitam itu gemetar hebat. Perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi berubah menjadi rasa bahaya yang kuat di dalam dirinya. Hal itu membuat ekspresinya berubah, dan ia dengan cepat bergerak maju, ingin menghentikan tindakan Mousang. Namun ia tidak bisa menghentikan Mousang untuk mengangkat tiang bendera raksasa itu dan berdiri di puncak gunung. Mousang merentangkan tangan kanannya, membuat tiang bendera itu berbaring secara horizontal. Saat tetua mengayunkannya ke kiri, itu membangkitkan angin, membuat seluruh spanduk terbuka seperti gelombang. Saat orang berjubah hitam itu mendekat, Mousang sudah menggambar sebuah lingkaran di sekitar tubuhnya dengan tiang bendera di tangan kanannya. Spanduk itu menari di udara, dan setelah menyentuh wajah Mousang dengan lembut, ia mengayunkannya di udara, dan itu berubah sekali lagi. Itu menjadi lebih besar, dan dalam sekejap mata, bintang-bintang di spanduk itu tiba-tiba mulai bersinar sangat terang. Spanduk itu bahkan terbang dari tangan tetua, dan mulai berputar dengan sendirinya di udara. Itu menjadi lebih besar, lebih luas, dan dalam waktu satu hela napas, spanduk itu menjadi sebesar sepetak langit yang dipenuhi bintang. Saat itu menari di udara, warna langit dan bumi berubah, angin dan awan bergulung mundur, dan dengan teriakan yang bergema di udara, spanduk itu terbang ke langit, dan langit mereka digantikan oleh spanduk raksasa tersebut. Langit malam tiba-tiba digantikan oleh langit berbintang yang ada di spanduk, menyebabkan langit malam berubah dalam sekejap. Ini adalah seni yang mengubah langit. Ini adalah seni yang membuat langit malam menghilang dengan menggantinya dengan langit berbintang di spanduk. Saat itu, Suming terpana. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Langit berbintang di atas sana benar-benar asing baginya. Biptu juga tercengang sambil gemetar.
Ia tidak bisa melihat bintang-bintang yang dikenalnya. Langit malam di matanya sangat asing. Ini adalah sepetak langit yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tidak ada satupun bintang di langit yang ia kenali. Langit berbintang di malam hari adalah pemandangan yang dilihat semua orang setiap hari sejak mereka kecil. Masing-masing bintang akan membawa keakraban bagi mereka yang melihatnya. Jarak antara bintang-bintang dan gambar yang mereka bentuk perlahan-lahan akan terukir di dalam ingatan orang-orang. Jika suatu hari hal itu tiba-tiba berubah, maka semua orang akan segera menyadarinya. Keanehan semacam itu akan membuat kepanikan muncul di hati mereka. Orang berjubah hitam itu gemetar hebat saat ia menatap langit berbintang yang asing itu. Meskipun ia adalah seorang berserker yang kuat di ranah pengorbanan tulang, ketakutannya tidak berkurang karena ia mengetahui hal-hal tertentu, langit dari dunia lain. Ini adalah langit dari dunia lain. Saat langit berbintang muncul, tetua memuntahkan darah dan terhuyung mundur. Meskipun demikian, ia dengan cepat berteriak kepada Suming yang sedang menatap langit dengan ekspresi tercengang. Suming, ingatlah langit ini. Ketika ia selesai meneriakkan kata-katanya, tetua jatuh. Kekuatannya benar-benar terkuras habis. Suming tersentak, lalu menatap bintang-bintang asing di langit. Langit tiba-tiba menyala dengan ledakan cahaya bintang yang kuat. Bintang-bintang itu berkelebat dengan cemerlang dan mulai bergerak. Tepat di depan mata semua orang, cahaya dari bintang-bintang itu bergabung bersama dan membentuk garis besar samar seseorang. Orang itu begitu besar sehingga ia tampak menutupi seluruh langit. Saat cahaya dari bintang-bintang semakin terang, wajah orang itu juga menjadi semakin jelas. Itu adalah seorang pria paruh-baya. Saat cahaya dari bintang-bintang menciptakan wajah pada orang tersebut, Suming bergidik dan ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Ia berdiri di sana, benar-benar terpana. Wajah raksasa yang terbentuk oleh cahaya itu sangat mirip dengan wajah Suming sendiri. Saat cahaya bintang membentuk garis wajah tersebut, semua orang yang hadir melihat bahwa sosok itu memejamkan matanya. Di udara, orang berjubah hitam itu melepaskan geraman rendah dan mundur dalam satu gerakan cepat. Ia menerjang ke arah Bitu dan menyambarnya, seolah-olah hendak meninggalkan tempat itu bersamanya. Ia bisa merasakan kehadiran yang membuatnya ngeri, datang dari langit yang asing. Kehadiran itu membuat seluruh bulu kuduk di tubuhnya berdiri. Perasaan itu adalah sesuatu yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun. Pada saat itu, ia tidak lagi memiliki keinginan untuk menangkap Suming. Hanya ada satu pikiran di kepalanya. Ia harus segera keluar dari tempat ini. Namun saat ia menyambar Bitu dan hendak pergi, sosok yang terbentuk dari cahaya bintang yang menggantikan langit malam itu membuka matanya. Tatapannya mengandung kekuatan yang menekan dan sikap acuh tak acuh. Hanya dengan satu lirikan, sebuah ledakan terdengar di kepala Bitu. Tatapan yang datang dari sosok di langit itu memberinya perasaan bahwa orang tersebut telah melampaui Dewa Fallen berserker dari utara yang ia panggil dengan mengorbankan nyawanya. Siapa dia? Orang berjubah hitam itu terpaku. Rasa takut di dalam dirinya membuatnya tidak peduli pada hal lain. Sejumlah besar kabut hitam muncul dari bawah kakinya. Ia menyambar Bitu dan mereka segera menghilang di udara. Saat orang berjubah hitam itu mencoba menghilang bersama Bitu, sosok di langit yang terlihat sangat mirip dengan Suming mengangkat tangan kanannya. Ia tidak mengepalkan tinjunya, tetapi merapatkan jari-jarinya dan mendorong ke bawah ke arah bumi. Saat ia menekan telapak tangannya, angin yang bertiup ke bawah bangkit. Angin itu bertiup melewati tempat orang berjubah hitam itu menghilang bersama Bitu. Seketika, ruang di udara itu mulai memelintir dan orang berjubah hitam serta Bitu terseret kembali secara paksa dari pelarian mereka. Tepat saat mereka dipaksa keluar, Bitu melepaskan teriakan, dan lengannya terkoyak menjadi potongan-potongan daging dan darah. Orang berjubah hitam berdiri di depan Bitu dan memuntahkan darah. Wajahnya, yang tersembunyi di balik jubah hitam, dipenuhi dengan kengerian dan kepanikan. Ada apa dengan kekuatannya? Ini jauh melampaui ranah pengorbanan tulang. Orang dari dunia lain ini, mungkinkah dia berada di ranah jiwa berserker? Serangan telapak tangan yang datang dari langit mungkin tampak lambat. Tetapi kenyataannya, itu melesat turun dengan sangat cepat ke arah orang berjubah hitam dan Bitu, suara ledakan bergema di udara. Saat telapak tangan itu menekan ke bawah, orang berjubah hitam melepaskan teriakan melengking.
Ia menyambar Bitu yang berdiri di belakangnya, dan setelah memasukkan sejumlah kekuatan ke dalamnya, ia melemparkannya ke arah telapak tangan yang datang. Bitu bahkan tidak bisa melawan. Saat tubuhnya menyentuh telapak tangan itu, kekuatan yang dimasukkan oleh orang berjubah hitam meledak, menyebabkan seluruh tubuhnya hancur berantakan dengan dentuman keras. Kekuatan yang dahsyat muncul dan mengguncang seluruh area. Tapi, telapak tangan itu tidak berhenti sedetik pun. Itu menembus kekuatan yang disebabkan oleh ledakan Bitu dan melesat menuju orang berjubah hitam. Mata orang berjubah hitam itu merah meradang. Ia tidak bisa melarikan diri. Saat ia mengangkat lengannya dengan cepat, bagian ke-13 dari tulang belakangnya mengeluarkan kekuatan besar yang menyatu ke lengannya. Ia mendorong telapak tangan yang datang ke arahnya. Suara ledakan bergema sekali lagi di langit. Orang berjubah hitam melepaskan teriakan tajam dan pedih. Lengannya yang tersembunyi di balik lengan baju hitam itu segera tercabik-cabik. Bahkan jubah hitamnya terkoyak, memperlihatkan wajah yang ia sembunyikan. Itu adalah seorang pria tua dengan gambar hitam di tubuhnya. Gambar itu tampak seperti mata, dan di punggungnya, kehadiran tua dan purba datang dari tulang belakang ke-13 miliknya. Aku bisa merasakannya. Itu adalah kehendak yang telah ditinggalkan pada instrumen itu selama bertahun-tahun. Itu hanyalah sebuah pikiran, namun sudah sekuat ini. Orang itu, ia pastilah berserker yang sangat kuat di dunia lain. Pria tua itu memuntahkan darah. Saat lengannya gemetar, mereka tercabik-cabik menjadi pita berdarah. Ia tahu bahwa kematian sedang menggantung tepat di atas kepalanya. Saat tubuhnya terpelanting ke belakang, ia berjuang untuk mengangkat tangan kanannya dan menggapai udara. Kulit binatang muncul entah dari mana di tangannya. Ada bulu perak pada kulit binatang itu. Itu terlihat sangat berharga. Pada saat itu, pria tua itu mengambil kulit binatang itu dan memakainya. Pada saat yang sama, ia juga mulai membuat segel dengan tangannya, menggambar-gambar merah darah di tubuhnya dengan 10 jarinya yang berdarah. Gambar itu sama dengan tanda berserker di tubuhnya. Itu adalah sebuah mata. Transformasi wujud binatang. Saat pria tua itu menggeram, cahaya perak bersinar cemerlang di tubuhnya. Dalam sekejap, perubahan yang sangat aneh terjadi pada tubuhnya. Setelah kulit binatang itu diletakkan di tubuhnya, itu mulai menyebar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Tepat di depan mata Suming, ia berubah menjadi binatang perak yang ganas. Binatang ganas itu seperti banteng, tetapi hanya memiliki satu mata. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu perak. Ada kilat yang menyambar di 2 tanduk di kepalanya. Pada saat itu, semua kekuatan dari ranah pengorbanan tulang menyatu ke dalam tulang belakang ke-13 binatang itu. Ia melepaskan raungan dan menabrak telapak tangan yang datang. Serangan telapak tangan yang datang menyebabkan binatang itu gemetar saat menyentuhnya. Kedua tanduk di kepalanya segera hancur, dan bulu perak di tubuhnya terlepas seolah-olah dicukur habis. Ketika semua bulunya terkikis, lapisan kulit binatang itu terlepas dari tubuhnya. Sebuah cahaya berkilat, dan banteng itu menghilang. Tubuh pria tua itu mewujud sekali lagi. Wajahnya pucat, dan matanya menunjukkan keputusasaan. Saat ia memuntahkan darah, telapak tangan itu menekan tubuhnya. Lengannya hancur berantakan dan kakinya pun menghilang. Hanya batang tubuhnya yang tersisa, tetapi di punggungnya bagian ke-13 dari tulang belakangnya tersentak dan dengan dentuman, itu hancur. Ketika tulang itu hancur, pria tua itu melepaskan teriakan kesakitan yang memekakan telinga. Ada juga keputusasaan dalam suaranya. Ia tahu bahwa tulang berserkernya telah dihancurkan oleh tangan ini. Mulai sekarang, bahkan jika ia selamat, ia tidak lagi menjadi berserker yang kuat di ranah pengorbanan tulang. Itu hanyalah sebuah pikiran, tapi sangat kuat. Ia tersenyum hancur dan memejamkan matanya. Namun saat ia melakukannya, dunia mereka, yang telah mengalami rangkaian pertempuran, mulai menjadi tidak stabil. Sekarang, saat telapak tangan itu menekan ke bawah, ruang di sekitar pria tua itu mulai retak. Retakan ini mulai menyebar keluar dengan cepat, dan dalam sekejap, mereka hancur seperti cermin yang jatuh ke tanah. Ini adalah kehancuran ruang. Ada ruang di antara langit dan bumi, tetapi itu tidak terlihat dan tidak ada yang bisa melihatnya. Namun jika itu menderita serangan yang sangat kuat, maka kehancuran ruang akan muncul untuk sesaat, meskipun itu akan pulih dengan cepat setelahnya.
Namun, saat itu hancur, sebuah lubang hampa yang menelan segalanya akan terbentuk. Lubang hampa itu memiliki kekuatan penyerapan yang sangat kuat yang bisa menghisap segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat itu, saat ruang hancur di atas gunung gelap, sebuah lubang hampa muncul. Itu adalah pusaran hitam. Saat itu muncul, orang berjubah hitam adalah yang pertama ditarik masuk secara paksa, menyebabkan ia menghindari serangan telapak tangan yang membuatnya jatuh ke dalam keputusasaan. Pada saat yang sama, sejumlah besar kerikil jatuh dari semua gunung di dekatnya. Tanaman yang kering, salju hitam, dan semua hal lainnya terbang ke atas dan dihisap ke dalam lubang hampa. Suming tidak lagi bisa bergerak. Ketika kekuatan penyerapan yang kuat itu muncul, tubuhnya ditarik ke arah lubang hampa. Ia dihisap ke dalam lubang hampa bersama dengan kerikil dan tanaman. Saat ia dihisap masuk, ia melihat tetua terbaring di puncak gunung lainnya. Tetua memejamkan mata, tidak ada cara untuk mengetahui apakah ia masih hidup. Dan ia juga dihisap ke dalam lubang hampa. Itulah pemandangan terakhir yang dilihat Suming. Setelah itu, kegelapan jatuh pada matanya. Ia kehilangan kesadaran. Lubang hampa itu hanya muncul selama beberapa hela napas sebelum menutup dan menghilang. Dunia kembali normal. Langit berbintang dari dunia lain di langit juga perlahan menghilang. Sosok raksasa itu juga perlahan memudar. Suara retakan bergema di udara, dan tiang bendera hitam berubah dengan cepat kembali menjadi kuning sebelum berubah menjadi abu yang diterbangkan angin. Ledakan guntur bergema di seluruh daratan dan retakan muncul di tanah. Semua sisa salju hitam menghilang. Garis besar telapak tangan raksasa muncul di daratan. Saat ledakan guntur bergema di langit, salah satu dari 5 puncak di gunung gelap runtuh dan debu berhamburan ke udara. Semuanya perlahan kembali ke keheningan. Di sepetak hutan yang tidak terpengaruh, seekor monyet kecil berlari maju dengan cemas. Ia memanjat gunung naga gelap, tempat Suming dibawa masuk oleh lubang hampa. Di puncak, ia menatap langit dan melepaskan jeritan yang terdengar seolah-olah sedang memanggilnya. Jeritan itu berlangsung lama sampai monyet kecil itu menatap daratan di kejauhan dengan wajah pahit. Ia bisa melihat sisi lain gunung. Dalam ingatannya, Suming pernah menyebutkan bahwa ia ingin melihat seperti apa sisi lain itu. Perlahan-lahan monyet kecil itu turun dari gunung. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang melihat kilatan merah berlari di sekitar hutan. Malam bulan merah darah yang muncul setiap beberapa tahun sekali juga tidak pernah muncul lagi. Begitu pula sayap bulan. Setelah pertempuran, gunung gelap yang memiliki 5 puncak, sekarang terlihat seolah-olah seseorang telah memotong salah satu dari 5 jarinya dengan bersih. Mengubahnya menjadi gunung dengan hanya 4 puncak. Puncak gunung api hitam juga menghilang, semuanya berakhir. Suku aliran angin berada dalam keadaan kacau balau. Ketika Jingnan dan Wemyan kembali, kedua berserker kuat dari ranah kebangkitan ini memilih untuk mengisolasi diri untuk berlatih. Mereka menutup rapat bibir mereka tentang hal-hal yang telah terjadi di gunung aliran angin. Semua urusan di dalam suku, baik besar maupun kecil, diserahkan kepada Shihai dan yang lainnya. Bahkan pelatihan Ye Wang dan yang lainnya dikesampingkan. Luka mereka terlalu parah. Jika bukan karena musuh mereka tampaknya menahan diri karena takut akan sesuatu, mereka berdua tidak akan bisa kembali. Suku Gunung Gelap menjadi suku terafiliasi dari suku aliran angin dan suku ketujuh yang terletak di luar kota Batu Lumpur. Itu juga merupakan suku terlemah. Satu-satunya berserker di dalam suku tersebut adalah pemimpin suku, Bei Ling, dan kepala pengawal yang cacat. Tetua tidak kembali, Lei Chen tidak kembali, Suming pun tidak kembali. Di tengah kesedihan mereka, suku Gunung Gelap mengirim beberapa orang kembali ke Gunung Gelap setelah beberapa hari berlalu. Mereka menemukan mayat orang-orang mereka, Nan Song, dan Shan Hen, dan menyampaikan apa yang mereka lihat mengenai 4 puncak gunung gelap kepada anggota suku mereka yang menunggu di rumah baru. Dikelilingi oleh duka, mereka mengadakan pemakaman bagi anggota suku mereka yang telah meninggal, yang secara kebetulan jatuh pada hari yang sama dengan janji yang dibuat antara Suming dan Bai Ling. Mereka tidak tahu tentang pengkhianatan Shan Hen. Ia dimakamkan bersama anggota suku lainnya. Pada hari pemakaman, hujan turun bersama salju dari langit. Rasanya sangat dingin. Berdiri di luar suku Gunung Gelap di tengah salju dan hujan yang membeku adalah seorang gadis berbaju putih.
Ia berdiri di sana dengan tenang dan menyentuh anting-anting tulang yang tergantung di telinganya. Tidak diketahui apakah ada air mata yang jatuh saat salju dan hujan menetes di wajahnya.